Selamat malam kembali Pak Monty. Ya, sangat-sangat terima kasih bisa berkenan hadir dalam kesempatan ini, luar biasa. Pak Monty datangnya tepat waktu lagi. Ya, Mbak Sela juga terima kasih profesional ikut sertaan dan sebagai pembicara dan sebagai narasumber pada kegiatan ini. Prof. Marat, terima kasih Prof yang sangat hadir, sangat setia dengan forum diskusi ilmiah, mendukung ya, mensupport kita semua. Terima kasih Prof ya. Teman-teman, selamat malam. Ya, saya akan sangat senang ketika teman-teman itu membuka kameranya. Jadi open cam kita akan sangat senang ya, supaya nanti kita bisa berinteraksi lebih jelas. Oke, supaya nanti lebih hangat ceritanya nanti, karena yang dihadirkan di sini adalah sangat-sangat memang mendalami topik ini. Dan sebelum saya mulai memohon perkenannya Pak Monty dan Mbak Sela menyajikan hasil atau kajian ilmiah, saya sedikit dulu akan menyampaikan satu berita yang saya terima. Ini beritanya cukup menarik juga dari yang bisa kita jadikan acuan atau gambaran forum diskusi kita kali ini. Kenapa? Karena di 22 November, berarti belum sebulan yang lalu, ya, itu ditulis dalam satu media ya yang menyatakan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu mencatat temuan kasus perundungan itu konon itu katanya semakin meningkat, kisaran antara 30 sampai 60 kasus per tahun. Bahkan di dalam berita itu dituliskan, chat news itu ya, Indonesia menduduki peringkat kelima dalam kasus perundungan. Nah, itu yang saya baca berita itu ya. Kemudian diperkuat lagi oleh program for International Student Assessment, anak dan remaja di Indonesia itu mengalami 15% intimidasi, 19% dikucilkan, 22% dihina, 14% diancam, 18% didorong sampai dipukul temannya gitu ya, dan 20% digosipkan kabar yang buruk. Nah, tak hanya itu, di dalam berita itu ditegaskan juga temuan atau catatan dari UNICEF yang mengatakan bahwa Indonesia itu memiliki persentase tinggi terkait dengan kekerasan anak ya, bila dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, seperti misalnya Vietnam, kemudian Nepal, maupun Kamboja, Indonesia menempati posisi yang lebih tinggi. Nah, ini kasus perundungan yang ada di Indonesia dari berita yang saya telah itu ya. Nah, dengan demikian seharusnya kita mencegah supaya tidak terjadi perundungan kan gitu kan ya. Cuman pertanyaannya adalah bagaimana anak-anak dan remaja yang sudah terlanjur memperoleh menjadi korban perundungan gitu. Nah, disinilah nanti akan dikemukakan oleh kedua narasumber kita terkait dengan penerapan intervensi art terapi ya di dalam menurunkan tingkat disregulasi emosi. Jadi partisipannya itu diambil dari siswa SMA yang menjadi korban perundungan, jadi korban bullying gitu ya. Jadi kali ini pembicara kita adalah Dr. Monty Setiadharma dan Mbak Sela Giovanni akan memaparkan mengenai kajian ilmiahnya, dan sangat tepat rupanya kedua narasumber kita ini untuk membicarakan dan diajak kita berdiskusi mengenai hal ini dan mendapatkan pencerahan nanti. Ya, oleh karena itu coba Sis Sartina, saya bacakan dulu sedikit short CV dari kedua narasumber kita. Silakan Sis. Belum terlihat ya Pak ya? Belum terlihat. Bisa? Enggak? Oke, kalau enggak saya coba share screen ya Sis. Oke. Oh, udah kelihatan nih. Nah, Oke. ini kelihatan nih. Terima kasih Sis Sartina. Nah, ini Dr. Monty P. Setiadharma, MS, AT, MCP, MFCC, DCH, psikolog. Wah, ini silakan Mbak Sis Sartina lanjut dengan short CV beliau. Dr. Monty ini riwayat pendidikannya
S3-nya 2 ini Pak, luar biasa nih. Satu S3 di Universitas Indonesia, doktor bidang ilmu psikologi, kemudian S3 juga di American Institute of Hypnotherapy, Doctor of Clinical Hypnotherapy. Dan S3-nya 2, S2-nya juga 2 ini, di S2 College Notre Dame, Master of Counseling Psychology, Business on Marriage Family Child Counseling, MFCC-nya di sini ya. Kemudian tahun 86 beliau udah lulus dari S2 Emporia State University, Master of Science in Art Therapy. Jadi beliau memang art therapy nih spesialisnya di sini ya. Jadi sangat memberikan inspirasi kepada kita. S1 beliau adalah dari Universitas Indonesia tahun 82, lulus dari UI, Dr. Andrus Psikologi gitu ya. Pengalaman pelatihan MFCC trainee Palo Alto Community Health Center, Palo Alto, California, USA, tahun 89 sampai 90, kemudian art therapy trainee di Menninger Foundation of Topeka, Kansas, 86. Kepakaran Pak Monty adalah art therapy, psikologi pernikahan dan keluarga, psikologi olahraga, cross culture, art, culture, dan mitologi. Publikasi beliau, teman-teman, boleh nanti disitasi di scholar-nya, silakan di sini. Ya, lanjut Si Sartina. Nah, ini pengalaman bekerja dari Pak Monty. Beliau adalah dosen Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara dari sejak tahun 94 sampai dengan saat ini. Wah, ini luar biasa lamanya. Private practice juga tahun 91 sampai saat ini, dan pernah sebagai rektor Universitas Tarumanegara tahun 2008-2010, Vice Chair Yayasan Tarumanegara 2007 sampai 2008, Wakil Rektor bidang Financial Fair Universitas Tarumanegara, Dekan juga pernah nih di Psikologi Universitas Tarumanegara, Art Therapy Instructor Fakultas Psikologi UI, ya, Wakil Dekan bidang akademik, Art Therapy Instructor The Memorial Hospital of Topeka, Kansas ini, Art Therapy Instructor The Human Hospital, Emporia, Kansas, Visiting Art Therapy The Mikoni Hills Hospital, Osaka, Jepang, ya. Tapi pernah juga di Human Resource Department PT Asta Travel tahun 83 sampai 84. Wah, luar biasa nih Pak Budi. Teman-teman, kita kasih reaksi dulu. Wah, jempol boleh, tepuk tangan boleh, love boleh, silakan. Teman-teman silakan. Terima kasih Mbak Maya sudah memberikan reaksi, Mbak Sophie terima kasih sudah memberikan reaksi, Mbak Ruli. Wah, luar biasa. Terima kasih ya teman-teman. Dan pembicara kita yang kedua yaitu adalah Sela Giovanni, Magister Psikologi Psikolog. Ya, silakan Sis. Nah, ini riwayat pendidikan dari Mbak Sela. Itu adalah Magister Psikologi Klinik dari Universitas Tarumanegara tahun 2018. Kemudian Pelita Harapan University, jurusannya adalah Psikologi, dan SMK-nya adalah Penabur, SMP Strada, dan SD Yulika Andreas. Ini adalah Mbak Sela. Ya, seminar dan workshop yang diikuti: Family Therapy Workshop, Cognitive Behavior Therapy Workshop, Borderline Personality Disorder, Art Therapy Workshop, Alat Tes Psikologi Konteks Indonesia, jadi tantangan psikologi di era MEA. Dan pengalaman Mbak Sela itu adalah Rising Star Institute sebagai teacher ya, playgroup, kindergarten, dan primary class. Kemudian 2021 sampai dengan saat ini itu adalah Equities ID, Research and Development Part-Time. Dan pengalaman organisasi Mbak Sela adalah pernah sebagai mentor, kemudian Head of External Division di Student Representative of Psychology, UPH ini ya, juga Head of Internal Division juga nih, eksternal dan internal rupanya nih Mbak Sela di di UPH. Pembicara webinar sharing tentang mental health, webinar strategi regulasi emosi dan penerapan art terapi pada remaja, kemudian seminar Who Am I? Terima kasih. Ya, terima kasih Si Sartina. Teman-teman silakan kasih reaksi, kasih tepuk tangan, kasih jempol boleh, kasih love boleh. Mbak Selanya terima kasih, itu Mbak Ruli, Mbak Oki, Mbak Chandra, terima kasih, Mbak Wina, Mbak Rima, Mas Agung, terima kasih, Mbak Sophie, Mbak Maya. Baik, teman-teman, itu adalah kedua short CP ya, short CP saya bilang Pak Monty. Jadi beberapa kita hilangkan karena Pak Monty banyak sekali di Google Scholar-nya, nanti bisa dikutip, kita nanti habis saya bacain itu saja ya. Jadi agenda kita seperti biasa ya. Jadi Mbak Sela nanti akan sampaikan, paparkan kajian ilmiahnya. Setelah itu kita akan buka forum diskusi ya. Jadi waktu dan tempat saya berikan kepada Mbak Sela dan Pak Monty. Pak Monty nanti memberikan sharing atau
kalau ada nanti transparansi juga nggak apa-apa Pak, ya silakan. Jadi kita kasih kepada kedua pembicara waktu dan tempat untuk memulai kajian ilmiahnya. Silakan Mbak Sela dan Pak Munti. Ya, selamat malam Pak Monty, Prof. Mar'at, terima kasih juga Pak Made dan rekan-rekan semua. Terima kasih juga udah diperkenalkan. Saya izin untuk share screen ya Pak. Ya, silakan Mbak. Untuk materi. Oke. Jadi pada malam hari ini saya akan membawakan materi dari topik tesis gitu ya. Ini kalau nggak salah tahun 2019 mengenai penerapan intervensi art terapi dengan menggunakan metode Ganim di dalam menurunkan tingkat disregulasi emosi pada siswa SMA yang menjadi korban bullying. Di mana di sini saya dibimbing oleh Bapak Monty dan juga Bapak Untung. Kebetulan di sini juga ada penguji saya, ada Prof. Mar'at. Jadi lengkap juga, ada Prof. Mar'at, ada pengujinya. Oke, jadi awal mulanya kenapa saya mengambil topik bullying ini untuk diteliti bersamaan dengan intervensi art terapi, mungkin tadi udah sedikit disinggung sama Pak Made gitu ya. Jadi memang kalau misalnya teman-teman boleh search gitu ya, kasus bullying itu bisa dibilang hampir setiap tahunnya itu terus mengalami peningkatan. Dan kebetulan bullying itu sendiri menjadi topik penelitian saya waktu S1. Gitu. Tapi pada saat itu saya menelitinya secara khusus pada mahasiswa. Jadi berangkat dari saya lihat di sekeliling saya termasuk di psikologi gitu ya, cukup banyak juga teman-teman yang mengalami bullying, tapi mungkin lebih ke arah bentuknya udah yang kayak dikucilin, nggak diikut sertakan di dalam satu kelompok gitu ya. Jadi lebih ke arah seperti itu. Dan dari situ berangkat saya mulai meneliti, tertarik sama si kasus bullying ini, dan ternyata dari hasil penelitian saya pada S1 gitu ya, ke mahasiswa, ternyata cukup banyak mereka yang pernah mengalami bullying, rentang waktunya juga cukup bervariasi. Ada yang mengalaminya dari SMP, ada yang dari SMA, tapi dampak yang mereka rasakan ternyata tidak berhenti ketika bullying itu mereka tidak alamin lagi. Tapi ternyata banyak juga yang terbawa sampai ke mereka perkuliahan, seperti banyak yang rasa percaya dirinya kurang, kesulitan juga untuk membangun hubungan pertemanan, dan itu yang menjadi membuat saya tertarik gitu ya untuk meneliti lebih lanjut. Jadi apa yang bisa dilakuin sih sebenarnya kalau kita mundur gitu ya, kan itu berpengaruh juga sampai ke mereka kuliah. Dan di mana data ya, kalau ini kan data yang udah cukup lama gitu ya pada saat saya tesis, menjadi perhatian dari KPAI juga, dan yang tadi Pak Made sebutin gitu ya, buat data sekarang Indonesia itu masuk dalam top 5 dari 73 negara kalau nggak salah, dari 73 negara, di mana kalau dibandingin dari 73 negara itu rata-rata itu kasus bullying itu ada di 22,7% angkanya, dan Indonesia menduduki di angka 41,1 gitu ya. Makanya cukup menjadi perhatian, bahkan kalau nggak salah dari Bapak Presiden Jokowi juga sempat memberikan tanggapannya gitu ya terkait dengan tingginya kasus bullying yang ada di Indonesia. Bahkan dikatakan di sini dari Konsorsium Nasional Pengembangan Sekolah Karakter masuk dalam kategori darurat dan perlu ditanganin, karena terjadi hampir di seluruh sekolah di Indonesia. Cuman kadang-kadang data bullying itu sendiri untuk secara pastinya kadang-kadang kita nggak bisa pastiin, karena tidak semuanya terdeteksi, tidak semua korban ini bullying, anak-anak ini mereka melakukan, biasanya akan terdeteksi misalnya kadang-kadang ada yang parahnya misalnya sampai masuk rumah sakit atau bahkan berujung kematian. Nah, dan kenapa secara spesifik saya meneliti pada remaja gitu ya, di mana rata-rata memang kasus bullying itu sendiri tingginya di usia 12 sampai dengan 15 tahun. Sekitar 46% gitu ya, bahkan bullying yang terjadi pada masa sekolah itu berdampak secara jangka panjang. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Ditambah lagi di masa remaja itu kalau kita balik ke teori tahapan perkembangan gitu ya, masa remaja itu masih masa transisi, mulai pencarian identitas diri, sebenarnya arahnya mau kemana sih gitu, dan secara emosi juga bisa dibilang banyak fluktuasinya gitu, lebih kurang stabil.
Nah, sedangkan lingkungan pertemanan gitu ya untuk individu di masa remaja ini tuh menjadi sangat penting. Bahkan kadang-kadang temen itu kayaknya kalau temen ngomong apa jauh lebih berharga, jauh lebih didengerin penilaian dari lingkungan sekitar. Sedangkan pada mereka yang mungkin mengalami bullying gitu ya, yang mengalami penolakan dari lingkungan, salah satunya adalah berdampak pada kemampuan mereka di dalam mengelola emosi secara efektif. Jadi dampak dari bullying itu sendiri mungkin bukan hanya yang terlihat gitu ya secara fisik, tapi juga ada dampak-dampak yang lain secara psikologis seperti ya perasaan tertekan atau permasalahan di emosi itu sendiri. Atau dalam penelitian ini ketidakmampuan individu untuk meregulasi emosinya secara efektif dikenal dengan istilah disregulasi emosi. Dan masalah dari emosi itu sendiri di masa remaja, jadi bukan cuman perkembangannya emosinya yang masih nggak stabil gitu ya, tapi juga dari respon emosi yang mungkin kurang efektif tadi itu juga mempengaruhi aspek-aspek atau area yang lain gitu ya, fungsi psikososial, bahkan juga menimbulkan masalah emosi lain seperti perasaan takut, depresi, ataupun juga marah gitu. Jadi kebanyakan ditambah lagi korban bullying kan biasanya mereka merasa takut gitu ya untuk menyampaikan, ditambah lagi dengan adanya dampak-dampak yang ditimbulkan pastinya akan semakin mempengaruhi si perkembangan remaja ini untuk memasuki tahap perkembangan yang selanjutnya. Maka dari itu ada intervensi yang saya pilih di dalam penelitian ini, yaitu adalah dengan menggunakan art terapi. Karena kebanyakan biasanya yang menjadi korban bullying itu mereka-mereka ini takut untuk menceritakan pengalaman mereka. Biasanya kebanyakan mereka memendam sendiri gitu ya, apa yang mereka rasakan, dampaknya itu seperti apa, dan kaitan eratnya dengan emosi, sehingga saya merasa bahwa art terapi ini tepat gitu ya untuk membantu mereka. Dan memang art terapi dari beberapa literatur kan dibuktikan menjadi salah satu media yang aman untuk individu itu bisa mengekspresikan emosi mereka, untuk mengakses emosinya, mengenal, yaitu melalui gambar. Dan dari beberapa penelitian, art terapi memang juga sudah terbukti dapat menurunkan tingkat kecemasan, kemudian juga mengatasi trauma, dan juga mengurangi kecemasan secara spesifik pada perempuan yang menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga. Sehingga intervensi art terapi ini dipilih untuk membantu individu atau khususnya remaja gitu ya, siswa SMA ini untuk mereka bisa mengatasi kesulitan regulasi emosi yang dirasakan akibat pengalaman bullying yang mereka terima. Ini sedikit teori mengenai topik disregulasi emosi gitu ya, dan juga bullying. Disregulasi emosi itu apa sih? Mungkin kebanyakan kita dengarnya kan regulasi gitu ya, regulasi emosi. Jadi disregulasi emosi itu dikembangkan oleh Gratz dan Roemer gitu ya, dari teorinya regulasi emosinya Gross yang mengatakan bahwa ketidakmampuan individu untuk dapat menyadari, untuk memahami, menerima emosi yang mereka rasakan, dan juga yang mempengaruhi bagaimana kontrol terhadap perilaku mereka yang muncul. Jadi ini ada beberapa karakteristiknya, ada non-acceptance, ada goals, ada juga impulse, ada awareness, strategi, dan juga clarity. Gitu. Jadi ini ada penjelasan-penjelasannya. Non-acceptance berbicara mengenai bagaimana ketidakmampuan individu untuk menerima respon emosinya, kemudian juga goals yang berkaitan dengan kesulitan individu untuk terlibat di dalam perilaku untuk mencapai tujuan, impuls yang biasanya kesulitan individu untuk mengontrol impulsnya mereka, awareness, kesadaran akan emosi yang dirasakan, strategi gitu ya untuk mengakses gitu ya, gimana sih cara mereka bisa meregulasi emosi dengan baik, dan juga terkait dengan kejelasan akan emosi yang mereka rasakan. Sedangkan bullying itu sendiri definisinya itu adalah bentuk penindasan yang dilakukan secara berulang-ulang, baik secara fisik ataupun juga psikologis terhadap individu yang lebih lemah gitu. Jadi ini penekanannya apa sih yang membedakan bullying dengan perilaku kekerasan yang lain. Jadi bullying itu sendiri pertama biasanya ada rentang waktu tertentu gitu ya, biasanya dialami secara jangka panjang, dilakukan secara berulang-ulang, dan biasanya terdapat perbedaan kekuatan gitu ya antara si korban dan juga pelakunya. Oke, berikut merupakan kerangka berpikir di dalam penelitian ini. Jadi
dari bagaimana gambaran individu di masa remaja di tahapan perkembangannya tadi, dengan mereka yang memiliki masa untuk mencari identitas diri, kemudian juga ditandai dengan kondisi emosinya yang mungkin juga belum stabil, tekanan dari lingkungan, sehingga dengan adanya pengalaman bullying yang mereka punya, gitu ya, dari dampak-dampaknya yang tadi yang bisa dirasakan mungkin secara fisik ataupun juga psikologis, akan mempengaruhi bagaimana kemampuan mereka untuk dapat meregulasi emosinya secara efektif. Yaitu tadi, untuk mereka bisa menyadari, memahami, mengungkapkan, dan juga bahkan terhadap kontrol perilakunya. Di masa remaja ini juga sangat rentan dengan munculnya banyak perilaku-perilaku yang menyimpang gitu ya umumnya. Kemudian juga jadi dengan adanya pengalaman bullying ini dapat mempengaruhi hal tersebut. Dan dampak bullying terhadap ketidakmampuan untuk meregulasi emosi secara efektif ini tidak hanya mempengaruhi kondisi mereka secara psikologis dan emosional, tapi juga untuk memenuhi si tahap perkembangannya itu, yaitu untuk memenuhi identitas diri mereka sebagai tugas di dalam tahapan perkembangan remaja. Maka itu diharapkan dengan adanya si intervensi art terapi ini dapat membantu mereka untuk mengenali sebenarnya perasaan apa sih yang mereka rasakan terkait dengan pengalaman yang mereka punya, bagaimana cara mereka eksplor perasaannya dan juga mengekspresikan lewat metode art terapi yang dianggap sebagai salah satu metode yang aman lah gitu untuk mereka bisa kenal sama emosi mereka. Oke. Masuk dalam metode penelitiannya, di sini saya menggunakan desain penelitian kuasi eksperimen dengan one group pretest post-test design, yaitu dengan menggunakan alat ukur Difficulties in Emotion Regulation Scale atau dikenal dengan DERS yang dikembangkan oleh Gratz dan Roemer pada tahun 2004. Partisipan di dalam penelitian ini sendiri itu ada 8 orang dari siswa SMA yang rentang usianya 16 sampai 17 tahun. Terdiri dari 7 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Jadi 4 orang partisipan penelitian ini saya dapatkan dari salah satu sekolah di daerah Jakarta Barat, dan 4 lainnya itu saya dapatkan acak gitu ya, random lewat media sosial. Jadi mereka sendiri yang langsung menghubungi saya. Kemudian instrumen penelitiannya selain menggunakan alat ukur DERS yang terdiri dari 36 item, intervensinya adalah dengan menggunakan metode Ganim. Gitu. Nanti ini ada beberapa tahapannya yang bisa dilihat lebih lanjut. Nah, ini jadi ada prosedur intervensinya. Jadi ada 8 kali pertemuan yang saya lakukan bersama dengan para partisipan. Pertemuan pertama yang pastinya adalah screening partisipan dan juga untuk pengambilan data awal. Membangun raport dengan klien, kemudian pengambilan data pretest dengan menggunakan alat ukur DERS, dan juga pengambilan tes grafis dan juga free drawing. Free drawing dan juga data pretest diambil pada ketika masuki pertemuan kedua. Kemudian memasuki pertemuan ketiga, masuk di dalam sesi art terapi yang saya ambil dari metode intervensinya Ganim. Gitu ya, ada expressing your emotion, kemudian di sesi selanjutnya ada healing the mind, masuk kemudian healing the body, masuk lagi ada healing the body, dan juga yang terakhir itu adalah transformation of spirit sebelum akhirnya memasuki proses terminasi. Jadi total ada 8 kali pertemuan. Berikut merupakan dari hasil penelitian saya, jadi totalnya ada 8. Ini berikut merupakan klien-kliennya, jadi cuma ada 1, yaitu inisialnya EN yang merupakan partisipan laki-laki. Ini ada range usianya dari usia 16 tahun dan juga sampai dengan 17 tahun. Kemudian kalau untuk suku dan agama juga bervariasi, ada yang Muslim dan juga ada yang Kristen. Kemudian bentuk bullying yang mereka alami juga ada yang hanya mengalami bullying secara verbal, ada yang mengalami kedua-duanya, yaitu baik bullying secara verbal maupun secara fisik. Dan durasinya juga cukup bervariasi, ada yang 1-2 tahun, 3 tahun, dan yang paling lama itu adalah sekitar 5-6 tahun, di mana yang mereka mengalami bullyingnya itu dari masa SMP dan terus berlanjut sampai mereka memasuki masa SMA, yaitu pada saat saya mengambil penelitian ini. Oke, berikut merupakan dari hasil gambar dari partisipan saya yang pertama, inisialnya A. Jadi
dari sesi art terapi yang dijalanin ini sebenarnya apa sih yang A ini coba ungkapkan gitu ya, emosi apa yang A rasa paling sulit untuk ia kontrol dan muncul dari pengalaman bullying tersebut. Jadi umumnya itu adalah karena emosi marah. Jadi A ini dia lebih banyak mengalami bullying pertama karena dia merasa bahwa kulitnya itu hitam gitu ya, berwarna kulitnya agak gelap dan bisa dibilang tubuhnya tuh nggak terlalu tinggi gitu. Jadi kebanyakan teman-temannya itu suka ngejek si A ini secara fisik gitu. Ketika dia marah gitu ya, dia merasa bahwa itu adalah sesuatu yang salah gitu. Jadi A merasa bahwa dia mengungkapkan emosi atau perasaan marahnya itu adalah sesuatu yang tidak dia inginkan, tapi dia merasa terjebak. Jadi setiap kali misalnya temennya ngejek, mungkin yang dia tahu sebenarnya pada akhir-akhirnya intensinya lebih ke arah buat bercanda, tapi A itu udah tidak bisa melihat situasi atau kondisi tersebut sebagai bahan bercandaan. Dan dampaknya salah satunya adalah si A ini dia merasa jadi rendah diri, dan karena dia nggak bisa untuk mengungkapkan, nggak bisa untuk ngomong sama teman-temannya, karena ketika ngomong pasti teman-temannya lebih ke arah yang kayak masa gitu aja marah sih gitu, jadi terkesan menyepelekan apa yang si A ini sampaikan gitu. Dan pada akhirnya membuat A merasa bahwa dia terjebak sama si perasaan marah yang sebenarnya dia merasa dia nggak bisa apa-apain. Jadi terkadang kalau misalnya udah sampai yang kayaknya overwhelmed banget buat A, dia cuman bisa nangis gitu. Sampai pada akhirnya melalui sesi art terapi ini gitu ya, A merasa bahwa dari sesi ini dia lebih bisa untuk mengungkapkan, mengekspresikan sebenarnya apa sih yang dia rasain. Dia bisa kenal perasaan marah itu dan yang dia bisa lakukan cuma nangis, dan A mengatakan bahwa pada akhirnya ya udah dia cuma bisa tetap mencoba jadi dirinya sendiri terlepas dari apapun yang menjadi penilaiannya orang lain. Gitu. Jadi dia akan tetap mencoba jadi versi yang terbaik gitu ya dari dirinya, meskipun A sadar kadang-kadang ya dia struggle juga dengan adanya penilaian-penilaian yang dia terima dari teman-temannya. Itu untuk partisipan yang pertama. Oke. Nah, ini adalah partisipan yang kedua, EN. Jadi satu-satunya partisipan laki-laki di dalam penelitian ini, gitu ya. Jadi yang EN coba sampaikan itu utamanya adalah perasaan kesal dan sedih karena dia merasa dia direndahkan sama teman-temannya. EN ini dia cukup aktif di sekolahnya, ikut banyak kegiatan, tapi ternyata teman-temannya justru banyak yang ngejekin dan juga banyak yang ngerendahin. Selama proses dengan si EN ini sih cukup sulit karena EN ini kesulitan untuk dia menyampaikan maupun juga untuk mengekspresikan. Jadi selama proses art terapi, EN ini butuh waktu yang cukup lama untuk dia bisa menyelesaikan si gambar-gambarnya. Banyak diem gitu, kemudian maksudnya dia bertanya gitu. Jadi ekspresi apa sih gambar yang harus dibuat gitu. Jadi ini lumayan EN ini lumayan membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Tapi kalau misalnya dilihat makin lama sebenarnya gambarnya kalau dari perubahan gambarnya makin penuh gitu ya. Jadi dia itu cuma merasa sebenarnya sakit hati sama teman-temannya. Tapi dia sendiri tahu apa yang sebenarnya dia bisa lakuin. Contohnya adalah kayak dengerin musik misalnya, atau dia pergi ke coffee shop, dan paling terakhir itu dia merasa bahwa ya udah dia hanya bisa tetap improve dirinya dia, tetap aktif gitu ya, tanpa ya memedulikan apa sih yang orang lain katakan tentang dia. Gitu. Tapi dari sesi ini EN merasa bahwa ya dia belajar untuk mengenali gitu ya sebenarnya perasaan atau emosi apa sih yang dia punya yang selama ini mungkin sulit untuk dia ungkapkan gitu ya, karena pengalaman-pengalaman yang dia punya ini juga dia tidak pernah share atau cerita sama orang lain gitu ya, sama keluarganya atau sama teman-teman terdekatnya. Oke. Terlihat kalau misalnya pas di sesi-sesi ini mungkin kalau agak nggak terlihat, jadi si imbarnya menggunakan pakai pensil, ditawarin pakai krayon, ditawarin pakai cat warna, itu dia nggak ambil gitu. Jadi dia tetap memilih mau menggunakan pensil. Emosi yang rasakan ini dia berkaitan dengan perasaan sakit hati gitu ya, karena dia merasa tidak dihargain oleh teman-temannya. Jadi si R ini karena lingkungan sekolahnya juga bisa dibilang kurang suportif,
gitu. Secara lingkungan sekitarnya tuh bisa dibilang dari kategori SES yang rendah gitu ya. Jadi memang cukup kurang dari segi guru-gurunya juga kurang suportif. Nah, keluarganya juga R ini sangat-sangat tidak mendukung gitu ya. Jadi banyak problem di keluarganya juga, banyak problem di sekolah, yang pada akhirnya R merasa bahwa perasaan sakit hati dan juga merasa tidak dihargain oleh teman-temannya ini apa ya, kayak udah kependem lama gitu ya, tapi ya dia mencoba untuk mengekspresikan dan sampailah pada itu. Ternyata selama ini dia hanya merasa bahwa dia tuh nggak berdaya. Dengan pengalaman-pengalaman yang dia punya, dengan emosi-emosi yang dia rasakan, dengan kondisi keluarga, teman-teman, semuanya itu sebenarnya yang dia rasain itu adalah dia merasa nggak berdaya. Jadi kalau teman-teman lihat di sesi yang keempat gitu ya, ketiga dan keempat yang dia coba untuk sampaikan adalah sebenarnya ternyata dia sadar loh kalau dia itu ternyata orang yang kreatif. Dia punya banyak ide-ide gitu, tapi selama ini dia itu merasa takut karena ketika pada saat dia mengalami bullying, dia menyampaikan sama teman-temannya, dia cukup vokal ketika dia mengalami bullying, dia bisa ngelawan balik, dia bisa marah, tapi ternyata hal itu nggak membuat teman-temannya berhenti. Justru malah makin menjadi-jadi dan juga malah makin direndahkan. Gitu. Dan hal itu membuat si R ini merasa, ya pada akhirnya dia merasa takut. Padahal sebenarnya di sini dia sadar bahwa dia punya banyak potensi, dia punya banyak kemampuan, tapi karena dia tidak dihargain oleh lingkungan sekitarnya dan lingkungannya tidak suportif, ya itu semua kayak kependem. Dan dia merasa takut untuk explore lebih jauh sebenarnya apa sih yang dia punya, apa yang dia bisa. Gitu. Dan dari sesi ini sebenarnya terakhir itu R ada bilang bahwa ya kalau sampai signifikan sekali sih enggak gitu ya, karena sebenarnya dia masih merasakan tadi problem-problem itu di sekolah, di rumah gitu ya, tapi dari sesi ini dia merasa bahwa sangat terbantu untuk bisa mengungkapkan sebenarnya apa sih yang dia rasakan, karena selama ini dia nggak bisa share sama teman-temannya, sama guru di sekolah, dan juga sama orang-orang di rumah karena selalu tadi semakin balik diejekin lagi. Jadi dengan art terapi ini dia merasa bahwa dia bisa mengekspresikan dan juga berproses untuk menerima pengalaman-pengalaman negatif gitu ya yang R punya. Ini partisipan keempat, yaitu adalah AY. AY ini nggak beda jauh dari R, gitu ya. Jadi permasalahan yang dia alamin itu sebenarnya bukan cuma pengalaman bullying di sekolah, tapi juga ada kondisi di rumah, gitu ya, kondisi dengan keluarga yang kurang suportif. Tapi dari pengalaman bullying yang dia alamin itu membuat perasaan yang paling sulit dia kontrol ada rasa benci dan juga sakit hati. Karena dia dikucilin sama teman-temannya. Nah, tapi berbeda dari R yang sebelumnya justru muncul perilaku yang ada berontaknya gitu ya, ada pengen ngelawan. Si R ini pertama kalau ke orang lain dia munculnya itu adalah dia jadi suka faking gitu, jadi suka baik-baikin orang lain karena dia pengen dapetin penerimaan dari teman-temannya. Tapi ternyata pada akhirnya si R ini juga menyadari gitu ya dari gambar yang dia buat bahwa oh di satu sisi dia tidak bisa mengharapkan orang lain. Makanya kalau dilihat dari sesi kedua gitu ya di gambar terakhir ada gambar dua orang karena dia merasa yang bisa membuat dia lebih baik itu adalah ketika dia punya pasangan gitu ya sebagai ganti teman-temannya gitu. Tapi pada akhirnya ya dia menyadari bahwa dia nggak, untuk dia bisa merasa happy, dia nggak cuma butuh orang lain, tapi salah satunya adalah lewat dirinya sendiri, gitu. Dan si AY ini, dampak bullying yang dialamin juga bukan secara psikologis aja gitu ya, tapi udah sampai ke perilakunya dia yang cukup impulsif. Jadi AY ini dia sering menyakiti dirinya. Contohnya adalah kayak dia sering jambak rambut, sama dia sering jedotin kepalanya ke tembok. Gitu karena di rumah sendiri karena kurang suportif jadi dia itu sendiri merasa kesepian dan juga merasa takut kehilangan orang-orang di sekitarnya gitu ketika dia menunjukkan diri dia yang sebenarnya intinya untuk dapetin teman-teman gitu ya sekalipun dia dibully sama teman-temannya nggak apa-apa dia coba untuk baikin teman-temannya ikutin apa yang teman-temannya mau untuk dapetin penerimaan itu dan berharap bahwa dia bisa nggak dibully lagi.
AY ini juga dia cukup sering kabur dari sekolahnya ketika dapetin pengalaman bullying, tapi baik itu guru-guru ataupun juga teman-temannya nggak ada yang peduli. Oke, ini masuk partisipan yang kelima, ini perempuan gitu ya, namanya inisialnya adalah ES gitu, di mana ES ini emosi yang dia paling sulit untuk regulasi itu adalah perasaan sedih dan kesal. Tapi sebenarnya di dalam regulasi itu emosi itu sendiri, ES ini kesulitan untuk mengenali sebenarnya apa yang dia rasain. Jadi pada saat pertemuan dengan ES, waktu yang saya butuhkan itu juga cukup lama gitu. Jadi dia cukup banyak diem, cukup banyak nanya lagi gitu ya. Jadi harus gambarin emosi apa ya, Ci gitu. Kemudian juga kalau kelihatan gitu ya pas di sesi 1, 2 sampai di sesi ketiga masih banyak si ES ini dia tidak mau menggunakan krayon, tidak mau menggunakan cat warna dan lebih memilih untuk menggunakan pensil. Ketika memasuki sesi keempat dan kelima, kelihatan bahwa gambarnya tuh mulai lebih apa ya kayak lebih banyak warnanya, mulai lebih kompleks dibandingkan dengan pada pertemuan sesi 1, 2 dan 3. Karena cukup sulit untuk ES ini dia bisa mengenali perasaan apa sih yang dia rasain. Jadi ada berkaitan sama nilai-nilai keagamaan yang ES punya. Kayak dia merasa bersalah ketika dia merasa sedih, ketika dia merasa marah, sehingga ketika dia mencoba untuk mengungkapkannya, dia nggak bisa kayak all out gitu. Dan kayak pada saat dia padahal udah gambarin nih saya kayak di dia marah gitu ya. Tapi kalau ketika kita coba perdalam lagi sebenarnya apa sih gitu. Nah, dia bisa ES ini bisa menjawab, "Enggak sih, Ci, sebenarnya aku biasa-biasa aja. Sebenarnya aku nggak ngerasain apa-apa sih, Ci." Gitu. Dan yang ES lakuin ini itu adalah ya dia cuma bisa senyum. Padahal sebenarnya dia merasa bahwa hatinya ini tuh terluka gitu. Jadi kalau si ES ini dia merasa dia lebih bisa mengenali emosinya, dia tahu apa sih yang dia rasain dan it's okay loh untuk merasa marah karena dengan adanya pengalaman-pengalaman yang dia terima, perasaan atau emosi yang muncul itu ya normal dan juga wajar. Itu pada partisipan yang kelima. Masuk ke partisipan yang keenam itu ada H gitu ya. Jadi H ini dia merasa bahwa kesulitan untuk meregulasi emosi kesal dan juga takutnya. Tapi lebih ke arah karena emosi kesal dan takutnya itu dia merasa bahwa itu kayak cycle yang kayak nggak bisa hilang. Jadi sebentar dia bisa merasa oke, tapi nanti dia merasa bahwa dia terjebak lagi di dalam pengalaman itu. Jadi si H ini dia selalu berusaha untuk menunjukkan dirinya yang terbaik gitu ya, dia belajar mati-matian, kemudian juga menampilkan versi dirinya yang terbaik lah gitu, sekalipun teman-temannya ya kadang-kadang tetap suka merendahkan dia gitu. Nah, tapi H ini juga sama, seringkali kadang-kadang misalnya ketika dia udah menyampaikan gitu sebenarnya emosi atau perasaan apa sih yang dia punya, tapi seringkali dia merasakan tapi nggak juga sih, Ci, gitu. Sebenarnya aku biasa aja, aku baik-baik aja gitu. Jadi kadang-kadang habis menyadari tapi mungkin masih ada perasaan takut untuk dia bisa mengungkapkan gitu ya, atau perasaan yang dia coba ungkapkan tadi itu justru menimbulkan juga perasaan-perasaan yang nggak nyaman karena dia harus ingat lagi kan pengalaman-pengalaman bullying yang pernah dialamin dan tadi dia merasa terjebak dengan pengalaman itu. Ini partisipan yang ketujuh, inisialnya DM. Jadi utamanya si DM ini itu dia merasa sedih dan juga kesepian. Jadi dia melihat pengalaman bullying yang dia alami dan juga emosi yang dia rasakan itu tuh kayak dua sisi, antara itu gelap ataupun juga terang, emosi yang positif, emosi yang negatif, sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang menyedihkan gitu ya. Tapi si DM ini kesulitan untuk bisa melihat sisi yang positif yang bisa dia ambil gitu ya dari pengalaman bullying. Jadi DM ini selama proses sesi dia banyak ngomongin tentang kesedihan yang dia punya, perasaan sedih yang dia rasain dari pengalaman bullying itu. Jadi si DM ini itu dia kayak terjebak di dalam perasaan sedih, kesepian yang dia punya dan kesulitan untuk
Oh iya, ternyata dari pengalaman itu tuh, apa sih yang sebenarnya bisa dia ambil. Pengalaman-pengalaman yang dia punya ini ternyata bisa memberikan dampak yang positif juga, gitu. Dan, sewaktu-waktu gitu ya, kadang-kadang si DM ini, dia hanya bisa menangis sendiri. Jadi DM ini dia juga nggak pernah cerita sama teman-temannya, dia nggak bisa cerita sama gurunya, termasuk juga sama orang tuanya. Jadi dia lebih banyak memendam ke dirinya sendiri dan sewaktu-waktu dia cuma bisa, mengungkapkannya lewat menangis, gitu. Dan selama proses sesi, dengan saya juga banyak ketika dia menceritakan itu, dia menangis, kemudian butuh waktu lama untuk cerita, dia diem, kemudian dia cerita lagi. Lebih banyak, munculnya adalah perasaan kesepian, karena dia merasa dia nggak punya teman dan juga lingkungan sekitarnya itu tidak suportif. Nah, ini partisipan yang terakhir, yaitu inisialnya adalah MI, di mana yang utamanya MI rasakan itu adalah perasaan marah yang tidak terkontrol. Dan dari perasaan marah itu, MI merasa ini membuat kehidupannya itu tuh kacau. Baik itu sekolahnya, kemudian juga di tengah-tengah keluarganya. Bahkan si MI ini itu sampai terlibat cukup banyak perilaku-perilaku yang bisa dibilang berkaitan sama kontrol impuls tadi. Dia nggak bisa kontrol dan juga ya sudah membahayakan dirinya sendiri. Jadi si MI ini dia sering larinya ke alkohol, dia sering jedotin kepala ke tembok, dia sering banting-banting barang, gitu ya. Bahkan kadang-kadang perilaku yang muncul ini dia nggak bisa kontrol impulsnya ketika dia ada di sekolah. Jadi dia suka tiba-tiba kalau misalnya dia merasa ke-trigger sama teman-temannya dia bisa kabur dari kelas gitu. Dan teman-temannya ataupun juga gurunya dia merasa nggak suportif karena kadang-kadang ada guru-guru yang juga justru malah ngomongin si MI di sekolah. Nah, selama proses sesi sebenarnya MI ini dia cukup bisa untuk mengekspresikan sebenarnya apa sih yang dia rasain, dia juga bisa cukup cari tahu sebenarnya apa sih yang bisa dia lakuin gitu ya. Jadi dia cukup bisa mendapatkan insight-insight gitu ya dari proses sesi art terapi yang dijalanin, dia bisa mengekspresikan apa yang dia rasain dan gimana sih dia belajar untuk kontrol si emosinya tadi supaya mungkin nggak sampai ke meledak-ledak yang seperti biasanya gitu. Dia belajar bahwa di sekeliling dia tuh nggak cuma dirinya sendiri, tapi apa yang dia lakuin itu juga bisa mempengaruhi ke orang lain. Oke, nah ini secara kesimpulan. Jadi dari ke-8 partisipan, untuk partisipan A dan juga MI, yang pertama dan yang terakhir, hal yang mereka dapetin itu adalah mereka belajar untuk berpikir lebih panjang, mereka belajar untuk mengontrol emosi marah yang mempengaruhi perilaku mereka. Untuk partisipan ES dan juga EN itu mereka belajar untuk mengenal, mengeksplorasi, menerima, dan juga menyampaikan emosi apa sih yang mereka rasain terkait dengan pengalaman bullying itu. Sedangkan untuk partisipan R, DM, H, dan juga AY, mereka lebih belajar untuk mengeksplorasi dan juga menyampaikan emosi yang mereka rasakan lewat gambar tadi, sehingga mereka lebih bisa merasa lega, lebih bisa merasa mereka lebih rilis lah emosi yang selama ini mungkin banyak mereka pendam. Oke, nah ini adalah hasil perbandingan pretest dan post-test dengan menggunakan alat ukur DARS tadi. Jadi dari ke-8 partisipan ada partisipan yang mengalami penurunan tingkat disregulasi emosinya gitu. Nah, tapi ada 2 partisipan juga yang justru malah naik, tapi naiknya itu cuma 1 poin gitu ya. Ada ES dan juga ada H. Gitu. Sedangkan untuk partisipan yang lainnya, yang ke-6-nya itu mereka mengalami penurunan dan yang paling banyak itu dirasakan oleh AY dan juga oleh MI. Gitu. Jadi bisa dilihat dari grafiknya. Oke, jadi dari hasil pertemuan dengan para partisipan tadi dapat disimpulkan bahwa art terapi dengan menggunakan metode Ganim ini dapat dikatakan dapat terbukti menurunkan tingkat disregulasi emosi pada ke-6 siswa SMA yang menjadi korban bullying di dalam penelitian ini. Gitu ya. Jadi lewat metode art terapi ini para partisipan mereka bisa mengeksplorasi perasaan apa sih yang mereka punya, mencari cara-cara yang mereka bisa lakuin untuk merubah si emosi-emosi yang negatif tadi, emosi marah, emosi sedih yang mereka rasakan gitu ya, untuk membuat mereka
merasa lebih baik, merasa lebih lega, kemudian juga mengatasi mungkin perilaku-perilaku yang tadi muncul. Nah, ini secara umumnya gitu ya, simpulan dan diskusinya gitu ya, di mana para partisipan di dalam penelitian ini mengalami kesulitan untuk regulasi emosi, umumnya adalah pada perasaan marah, sedih, sakit hati, kecewa gitu ya. Ini yang umumnya disampaikan oleh ke-8 partisipan yang mempengaruhi perilaku mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di sekolah, mereka di tengah keluarga, dan juga mereka di tengah-tengah teman-temannya. Ada muncul juga ide untuk bunuh diri, kemudian kesulitan untuk terlibat aktif di dalam sekolahnya, bahkan muncul perasaan tidak percaya diri. Gitu. Kemudian 5 dari 8 partisipan ini ternyata kedua orang tua mereka itu sama sekali nggak tahu bahwa anak mereka itu terlibat di dalam pengalaman bullying ini. Jadi mereka nggak kasih tahu orang tua mereka karena mereka merasa takut. Bahkan beberapa juga ada yang gurunya juga nggak tahu. Gitu. Sedangkan mereka mereka sampaikan ke orang tuanya juga, ada yang orang tuanya yang memberikan dukungan, ada juga yang justru mengatakan pada saat si korban bullying-nya ini, partisipan ini pengen keluar dari sekolahnya, mengatakan bahwa anaknya ini disuruh tahan-tahanin aja di sekolah itu. Lagian juga cuma tinggal 1 atau 2 tahun lagi. Gitu. Jadi mereka, para partisipan ini banyak juga yang mereka merasa males untuk ngomong sama orang tua mereka ataupun juga sama guru-guru, karena guru-guru di sekolah juga nggak suportif ketika mereka share, ada yang dijadiin bahan omongan, ada yang juga tidak melakukan tindakan apapun. Dan dampak bullying yang lainnya itu yang muncul adalah rendahnya rasa percaya diri, perasaan tidak berdaya yang membuat mereka tuh nggak tahu sebenarnya mereka harus ngapain. Dan kaitannya dengan individu, siswa SMA ini di masa remaja, mereka juga melihat diri mereka itu makin negatif. Gitu ya, karena dari omongan teman-temannya kan tadi berkaitan sama fisiknya mereka, berkaitan sama kondisinya mereka, jadinya mereka melabeli diri mereka seperti apa yang teman-temannya itu sampaikan. Oke, kemudian dari hasil observasi gitu ya selama proses sesi art terapi yang jalanin, biasanya para partisipan ini terlihat ngalamin kesulitan di sesi kedua, yaitu adalah healing the mind. Karena mungkin mereka diminta untuk mengakses lagi gitu ya kan, mengingat lagi pengalaman negatif yang mereka punya dan mengakses si emosi yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Jadi kebanyakan mereka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mereka explore dan juga menggambarkan perasaan apa sih sebenarnya yang mereka punya yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Dan perubahan-perubahan bisa dilihat dari gambar ataupun juga dari warna, itu biasanya pada sesi keempat, yaitu ketika memasuki proses healing the body. Dan penurunan skor DARS terbanyak ini yang tadi pada partisipan MI, yaitu sebesar 52 angka. Gitu. Dan penurunan skor yang tidak terlalu signifikan itu ada pada partisipan R, yaitu 8 angka, dan yang tidak mengalami penurunan itu adalah pada partisipan ES dan juga H, karena memang ada kondisi dari lingkungan keluarga yang juga menambah kondisi mereka dan juga kurang mendukung. Nah, dari hasil penelitian ini, berikut ada beberapa saran yang dapat diterapkan dan juga dapat ya sama-sama kita pelajarin, di mana yang pertama, saran secara teoritis bisa ada pertimbangan terhadap karakteristik partisipan, misalnya adanya faktor kognitif, kemudian juga durasi bullying yang dialamin, intensitas bullyingnya, dan juga lebih spesifik gitu, sebenarnya emosi apa sih yang paling sulit untuk diregulasi gitu ya, regulasi. Kemudian alat ukur yang memiliki pengelompokan skor disregulasi emosi. Jadi alat ukur disregulasi emosi yang dikemukakan oleh si Gratz dan Roemer ini tidak memiliki kayak kategorinya. Apakah ketika skor segini masuk dalam kategori rendah, tinggi, ataupun juga sedang. Jadi dari hasil skor yang ada pada saat itu saya membuat pengelompokan tersendiri gitu ya dari skor-skor yang mereka punya. Kemudian saran praktisnya adalah di mana intervensi art terapi ini bisa diterapkan untuk membantu menurunkan tingkat disregulasi emosi pada siswa SMA yang menjadi korban bullying.
Kemudian juga dari hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi gitu ya terkait sebenarnya dampak-dampak apa sih yang dialami oleh siswa SMA dari pengalaman bullying yang mereka terima, masalah emosi apa aja yang muncul, bahkan masalah-masalah perilaku sehingga dapat dilakukannya adanya pendampingan baik mungkin dari pihak sekolah, keluarga, ataupun juga lingkungan sosial bagi kita yang mungkin tahu. Kemudian yang ketiga adalah hasil penelitian ini dapat menjadi saran ke depannya bagi orang tua ataupun juga guru di sekolah untuk memperhatikan perubahan pada anak. Bisa dari perilakunya, kemudian yang mungkin tadinya aktif gitu ya, banyak ngomong, kemudian misalnya jadi tertutup, pendiam, ataupun kadang-kadang kan ada bullying yang menyebabkan dampak secara fisik. Nah, misalnya perubahan-perubahan seringkali kalau misalnya anak-anak pulang dari sekolah ada luka lebam. Nah, perubahan-perubahan seperti itu dapat mungkin bisa membuat kita lebih aware lagi. Kemudian juga hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi juga bagi sekolah atau instansi lainnya untuk dapat mewaspadai perilaku bullying yang dapat memicu munculnya penyimpangan perilaku yang lain pada individu. Khususnya kalau di dalam penelitian ini adalah pada siswa SMA ataupun juga individu yang berada dalam tahapan perkembangan remaja. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Sela. Boleh di-close share screen-nya, ya. Oke, coba. Baik, terima kasih. Wow, belum diminta udah kasih applause nih. Silakan teman-teman. Luar biasa, Mbak Sela ini sudah 3 tahun yang lalu ya. Jadi sangat-sangat menguasai dan kelihatannya menikmati penelitiannya itu ya. Ya, luar biasa nih Mbak Sela nih. Jadi sangat lancar dan satu persatu partisipannya itu diceritakan dengan begitu apa namanya detailnya. Terima kasih Mbak Sela ya. Jadi ternyata art terapi itu bisa menurunkan disregulasi gitu ya, hasil penelitian itu luar biasa. Jadi saya sungguh-sungguh appreciate dengan hasil penelitian ini Mbak Sela dan Pak Munti karena sangat-sangat bermanfaat nih buat teman-teman kita remaja dan anak-anak. Pak Munti barangkali ada tambahan Pak sebelum kita buka sesi tanya jawab Pak? Apa yang saya mau tambahkan, karena penelitian ini sendiri saya pikir cukup ringkas dan padat paparannya. Kalau diceritakan lebih detail lagi menjadi tidak cukup waktunya. Karena saya juga kayaknya membimbingnya nggak cukup waktu gitu. Mungkin catatan saya bagi sebelum saya sampaikan catatan saya, selamat malam Ibu Marat, guru besar perkembangan yang juga penguji Sela. Dan saya lihat di sini ada rekan senior saya dari Universitas Indonesia, Farida Haryoko, dan teman saya, teman lama saya, ada Ibu Umi Mamudahani. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam. Malam. Iya. Catatan saya yang mungkin seringkali juga kita lupa cermati bahwa tindakan bullying ini sudah lama berlangsung di masyarakat dari zaman dulu dan sekarang makin menjadi perhatian karena menimbulkan banyak masalah sosial, banyak masalah perkembangan, bahkan menimbulkan perilaku bunuh diri pada korban bullying. Kenapa begitu? Karena mereka mengalami banyak kehilangan, terutama kehilangan makna diri, makna kehidupan. Saya ini siapa? Dipermainkan seperti itu. Dan tanpa disadari, pelaku bullying ini sebenarnya adalah killers. Mereka adalah pembunuh. Ya. Bisa tanpa secara langsung membunuh secara fisik, tetapi membunuh mental. Ya. Perilaku bullying itu sendiri merupakan tindakan yang sangat inhuman dan
boleh dikatakan malah sebagai tindakan yang dehumanizing, merendahkan martabat manusia. Jadi memandang rendah martabat orang lain, dan dari aspek eksistensialisme ini dianggap sebagai bentuk objektifikasi. Manusia itu dijadikan objek, dijadikan bulan-bulanan. Ya. Pelaku bullying sendiri cenderung melakukan tindakan ini untuk menunjukkan superioritas mereka. Kenapa mereka ingin menunjukkan superioritas diri? Karena sangat mungkin bahwa mereka sendiri merasa kurang achievement. Jadi mereka yang sudah memiliki achievement, ngapain mau ngebully orang gitu loh. Jadi karena merasa ada ketidakpuasan, maka mereka mencari layar proyeksi untuk dijadikan victimizing people. Ya. Dan kenapa begitu? Karena lack of empathy, nggak tahu perasaan orang gitu loh. Kenapa lack of empathy? Tidak tahu, karena kalau secara neurologis mungkin ada bagian tertentu di susunan syaraf pusat yang mungkin terganggu. Jadi memang tidak memiliki timbang rasa. Nah, itu adalah kasus bullying yang banyak melakukan penelitian bullying itu sendiri. Kalau di Universitas Indonesia adalah rekan saya, Dr. Ratna Juwita. Jadi mungkin itu bisa dikonsultasikan juga dengan Dr. Ratna Juwita. Nah, kita beralih ke masalah art terapi. Kenapa art terapi? Art terapi bukan satu-satunya sarana, tetapi merupakan salah satu sarana untuk membantu para korban bullying. Bahkan juga untuk mengalihkan energi para pelaku bullying atau perpetrators supaya mereka tidak membuli orang lain. Ya, kalau di atas kanvas, di atas kertas, mereka boleh saja berekspresi bebas. Kenapa art terapi digunakan, bisa digunakan seperti ini? Karena art terapi adalah media visual. Kenapa pakai media visual? Karena itu melengkapi media verbal. Kita berkomunikasi dengan verbal dan kita menambah pola komunikasi kita atau teknik atau cara komunikasi kita juga dengan visual. Apa gunanya ini? Untuk mengungkapkan diri. Istilah bagusnya, istilah kerennya itu adalah ventilating out. Jadi menyediakan pelepasan, cara melepaskan. Kenapa perlu demikian? Karena bullying itu, dampak dari bullying, orang itu dicemarkan, dikambing hitamkan, dimain-mainin, menjadi diobjektifikasi, dia menjadi objek. Dia tuh menekan perasaan. Makanya banyak sekali korban bullying yang juga tidak mau mengemukakan apa yang terjadi pada dirinya. Sebagai contoh, kalau kita lihat, mungkin yang lebih banyak ngaku dibully itu perempuan. Kalau lelaki itu lebih gengsian. Makanya kliennya itu partisipannya lebih sedikit, laki-laki. Mau ngomong apa gitu. Gengsi dia. Masa laki-laki jadi cengeng gitu loh. Padahal dia tidak berani melawan mereka-mereka yang lebih superior. Pada kenyataannya dari data media itu justru yang melakukan bunuh diri banyak yang laki-laki. Anak kecil melakukan bunuh diri itu laki-laki, kelas 6 SD melakukan gantung diri, dia nggak apa-apain gitu. Dimaki-maki nggak bisa bayar sekolah, itu gantung diri. Ya. Dan juga ada, karena bullying ini berlaku tidak hanya pada anak-anak, tetapi juga pada remaja, orang dewasa, dan orang tua. Banyak sekali mereka yang sudah lanjut usia, sudah tidak punya teman untuk berkomunikasi, sharing, kemudian dibully. Bullying itu termasuk di dalam mungkin diabaikan, negligence, nggak diajak-ajak gitu loh.
nggak diladenin gitu loh, dicuekin terus. Cuek. Itu termasuk sebetulnya. Cuma mungkin itu silent perilakunya. Nah, dampak dari ini adalah mereka kehilangan, tetapi melalui art terapi dia bisa lebih bercerita kepada banyak orang, kepada teman, terutama kepada profesional untuk sharing apa yang dia alami, kemelut apa yang dia alami. Kalau nggak art terapi, ya kalau bisa ngomong, kalau bisa verbal sih silakan. Kalau bisa cerita ya silakan. Kadang-kadang tapi orang, saya mau cerita apa? Kepada siapa saya mesti cerita? Ya kalau nggak kepada siapa-siapa saya cerita, proyeksikanlah perasaan itu melalui layar proyeksi visual. Gitu. Bagaimana layar proyeksi visual? Yaitu bisa menggambar, bisa melukis, bisa menempel, bisa mematung, bisa menyulam, bisa membuat rangkaian bunga dan macam-macam yang memiliki konten kandungan simbolisme, yang memiliki kandungan tematik tertentu. Tema ada gambar-gambar ini merupakan simbolisasi peristiwa yang saya alami. Cara lain bisa juga dengan menulis jurnal, seperti menulis buku harian, cerita mengalami seperti apa, kemudian memberikan ilustrasi jurnal yang seperti itu. Jadi ini adalah sebuah sarana sebetulnya, sarana pengungkapan diri melalui media visual. Yang lebih bagus lagi, sarana pengungkapan dirinya itu dibagusin, dibuat estetika, sehingga dia menghasilkan menghasilkan sebuah karya seni. Kalau tidak art terapi, music therapy bisa sebagai salah satu contoh. Pemenang Got Talent, saya lupa itu British Got Talent, Australian apa American Got Talent, Pol Potts yang gemuk dan menjadi bahan bullying ketika di masa kanak-kanak, bahkan sampai masa remaja, dia dicegat oleh teman-temannya terus digebukin rame-rame, dan dia sendiri mau belajar kepada Luciano Pavarotti dan dia ditolak, tapi belakangan dia mengikuti Got Talent dan dia memenangkan 1 juta pound sterling apa US dollar saya lupa. Pol Potts, dia menjadi salah seorang penyanyi dunia, itu salah satunya. Yaitu dampak dari bullying. Dan banyak sekali kasus-kasus yang kalau kita kaji secara satu persatu, dia bisa mengungkapkan diri melalui metode, melalui sarana lain di samping verbal. Kenapa? Karena ya kadang-kadang kita menghadapi masalah, kadang-kadang kita menghadapi kendala, keterbatasan verbal. Dan ketika kita tidak bisa mengungkapkan diri secara verbal, maka kita bisa mengungkapkan diri secara visual, musikal, dan dengan cara-cara yang lain, yang sifatnya lebih produktif. Karena ini juga terkait dengan masalah anger. Orang yang dibully, mau tidak mau dia mengalami anger. Dia marah. Tapi tergantung marahnya itu marah ke dalam, namanya anger in, yang kemudian merusak dirinya sendiri, sehingga dia melarikan diri kepada substance abuse, atau bahkan sampai suicidal. Dia anger out, dia marah-marah nggak karuan, dan mungkin mengalami kegilaan, atau dia menjadi anger control. Ketika dia bisa mengendalikan amarah itu, managing the anger, dia menjadi produktif dengan karya-karyanya. Kira-kira begitu. Ya, kalau perlu saya tambahkan, ya overall that's what it is all about antara bullying dengan art therapy. Luar biasa Pak Monty, terima kasih banyak Pak. Teman-teman kasih reaksi dulu. Wah, ini saya jadi senang sekali mendengarkan psikologi klinik nih Pak. Jadi pencerahan ini, seperti pencerahan nih bagi saya ini. Terima kasih Pak Monty. Baik teman-teman, oh Mak Tanti ini orang Apio, selamat datang baru udah Mak Tanti ya. Salam
dari Apio, teman dari Apio, Mbak Umi juga itu ya. Baik teman-teman, rasanya banyak sekali yang perlu kita tanyakan bersama kepada kedua pembicara kita ya terkait dengan bullying tadi. Bahkan Pak Muti sebutkan bullying itu pembunuh gitu ya, killer gitu ya. Wah, ini silent killer lah gitu. Jadi sangat-sangat mencengangkan ya gitu ya. Ya, teman-teman silakan siapkan pertanyaannya. Anda boleh bertanya melalui chat room boleh. Anda juga secara langsung juga itu akan lebih baik ya. Atau barangkali ada sesuatu yang sharing dengan Pak Munti, mumpung Pak Munti di sini dan Mbak Sela, saya rasa silakan supaya tahu nanti bisa menjadi bahan diskusi kita bersama gitu ya. Baik, sambil teman-teman mempersiapkan pertanyaannya ya, kita sela dulu karena Bro Sani mau memutarkan sesuatu dulu nih Bro Sani. Silakan Bro Sani. Wow, terima kasih Bro Sani ya. Jadi telah diputarkan kita satu hal di situ, pada prinsipnya manusia itu katanya unik, salah satu yang saya lihat tadi itu kan ya. Jadi masing-masing orang juga punya cara-cara tertentu. Bagaimana tadi Pak Munti bilang ada orang menghadapi bullying dengan apa itu ke dalam, keluar, atau bisa kontrol emosinya gitu ya. Baik, tadi kelihatannya ada yang ngangkat tangan tadi. Mbak Rima,
Silakan Mbak Rima, langsung saja pertanyaannya. Iya, baik. Selamat malam. Terima kasih Pak Made buat kesempatannya. Terima kasih untuk pemateri hari ini. Sangat menarik gitu ya, kasus bullying, tapi dikaitkannya dengan art terapi. Ingin menanyakan ada beberapa poin izin. Yang pertama kepada tadi pematerinya Mbak Sela, iya. Untuk sesinya tadi kan pada saat art terapi itu ada 4 sesi kalau saya nggak salah, ada 4 tahap di sesi art terapinya sendiri. Nah, durasinya dari satu sesi ke sesi berikutnya itu berapa lama, dan secara total ini sesinya sampai closing itu dibutuhkan berapa lama untuk satu orang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kan dari hasil penelitian tadi ini memberikan manfaat ya kepada para penderita bullying untuk bisa mengurangi, memperbaiki dysregulasi yang mereka miliki gitu ya. Nah, setelah selesai sesi ini, bisa nggak ya si para partisipan, para subjek itu mengulang lagi sendiri proses art terapinya, ataukah harus didampingi oleh psikolog untuk melakukan proses art terapi tadi? Lalu yang ketiga adalah lebih dari sisi budaya ya. Kalau untuk tadi kan terapi ini digunakan menurut Pak Monty kan untuk membantu bagi mereka yang lebih bagus memang kalau yang kesulitan dalam menyampaikan permasalahan secara verbal. Jadi dibantulah dengan melalui menyampaikan pesannya lewat gambar gitu ya. Jadi terapi bisa sangat membantu. Nah, ada perbedaan budaya nggak ya antara kemampuan menyampaikan pesan lewat gambar ini antara yang di Indonesia dengan orang-orang di negara barat? Contohnya sih saya merhatiin kalau film-film gitu ya, film detektif gitu kan, kalau anak-anak misalkan yang pada saat itu mengalami suatu permasalahan dengan bagusnya gitu ya, mereka menceritakannya dalam bentuk gambar. Jadi selain mereka bisa bisa menceritakan emosinya itu dalam bentuk gambar dengan sangat bagus gitu, dengan mudah. Nah, kalau di Indonesia itu saya nggak tahu nih kemampuannya itu ada faktor budaya atau enggak ya, ketika mengungkapkan permasalahan atau menyampaikan pesan dalam bentuk gambar. Karena jujur saya juga mencoba kayak menyampaikan emosi dalam bentuk gambar itu kok kayaknya nggak mudah juga ya. Emang kalau perasaannya marah atau perasaan sedih, gembira itu diungkapkannya bagaimana gitu ya dalam gambar gitu. Jadi mungkin kalau ada referensi atau ada penelitian sebelumnya, mohon di-share. Terima kasih banyak. Sudah itu. Baik. Terima kasih Mbak Rima. Jadi Mbak Sela dan Pak Munti, mungkin langsung saja karena pertanyaan pertama itu ini teknis terkait dengan penelitiannya Mbak Sela. Durasi dari masing-masing sesi untuk setiap orang. Ya, barangkali itu bisa diceritakan. Yang kedua, apakah dia bisa mengulang sendiri lagi ya, harus tanpa didamping oleh psikolog gitu ya, terkait dengan art terapi yang dilakukan oleh dia dalam mengungkapkan emosinya. Yang ketiga ini terkait dengan perbedaan budaya. Ya, pengungkapan melalui gambar itu ada perbedaan budaya nggak? Orang marah-marah misalnya gambar itu, kalau saya marah-marah dikasih gambar mungkin bukan menggambar saya sobek-sobek buku gambarnya kali gitu mungkin ya Mbak Rima ya. Nah, kira-kira dianalogikan seperti itu barangkali ya Mbak Sela dan Pak Munti, silakan bisa ditanggapi pertanyaan dari Mbak Rima. Dari Sela atau Pak Monty? Saya lupa. Anda dulu. Ya, Anda boleh dulu. Mbak Sela. Ya, oke. Jadi buat pertanyaan yang pertama, selama kayak sesi art terapi itu bisa berapa lama gitu? Umumnya sih sebenarnya kayak satu sesi pada umumnya sih Bu gitu. Biasanya kurang lebih 45 sampai 60 menit sebenarnya dirancangkannya gitu ya. Tapi kadang-kadang ada klien yang memang bisa lewat dari waktunya karena itu tadi ada yang mereka membutuhkan waktu untuk cari tahu sebenarnya perasaan apa sih yang mereka punya, bagaimana mereka harus menggambarkannya gitu. Jadi kalau untuk umumnya sendiri biasanya durasinya itu satu sesi itu sekitar 45 sampai 60 menit
gitu. Jadi bisa berbeda-beda. Tapi untuk setiap misalnya jadi kalau di satu sesi itu ada misalnya 2 gambar gitu ya. Misalnya di satu gambar itu bisa 10 sampai 15 menit gitu. Ada yang justru butuh setengah jam. Biasanya pada partisipan saya setiap individunya itu bisa berbeda-beda gitu. Kemudian kalau pada partisipan ini antara sesi yang satu dengan sesi yang satunya lagi itu rata-rata rentangnya itu adalah selisih 1 minggu gitu. Jadi karena di sekolah gitu ya ada yang bisa gurunya membantu untuk menjadwalkan. Jadi hari ini Senin ketemu nanti Senin minggu depan gitu. Tapi ada beberapa partisipan juga yang memang 1 minggu itu ketemunya 2 kali karena memang ada keterbatasan waktu gitu. Tapi diusahakan dijeda sekitar 3 sampai 4 hari. Jadi kalau Senin ketemu saya, Kamis atau Jumat baru ketemu lagi gitu. Jadi supaya memang si partisipannya ini bisa memproses dulu dari pertemuan yang sebelumnya, baru masuk ke pertemuan yang baru gitu. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk yang kedua gitu ya, setelah selesai sesi, apakah partisipannya ini bisa mengulang sesi art terapinya sendiri gitu ya? Kalau untuk aktivitas artnya itu sebenarnya setiap kita bisa pakai si aktivitas artnya untuk mengekspresikan perasaan, untuk kita apa ya cari tahu gitu ya sebenarnya apa sih yang sedang kita rasain atau untuk mengekspresikan diri kayak yang tadi Bapak bilang. Tapi mungkin kalau untuk rangkaian sesinya, mungkin nanti Pak Monty tambahin ya, saya takut salah gitu ya. Tapi kalau untuk misalnya rangkaian sesi yang memang misalnya kan kadang-kadang kita rancangin sesi sesuai dengan kebutuhan si partisipan atau kliennya. Nah, mungkin itu yang agak berbeda antara pertemuan dengan praktisi gitu ya, dengan psikolog atau dengan profesional sama kalau dilakuin di rumah sendiri gitu. Kalau si Ganim ini metode Ganim ini jadi ada bukunya gitu dan memang sebenarnya dia ada self dialogue. Jadi pada saat setelah si individu ini menggambar, dia bisa ada pertanyaan-pertanyaannya gitu. Apa sih yang dia rasain sebelum dia menggambar, apa yang dia rasain setelahnya, apa yang ia pikirkan gitu. Jadi yang membantu si individu itu untuk eksplorasi gambarnya lagi, perasaannya lagi gitu. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir gitu ya, kalau misalnya secara memang penelitiannya sendiri sih saya kebetulan maksudnya nggak mendalami perbedaan budaya itu, tapi kalau berdasarkan dari pengalaman gitu ya, kemungkinan sih pastinya ada beda karena mungkin kalau dari budaya luar gitu ya objek-objek yang bisa digambar dengan budaya Asia itu juga mungkin kan berbeda gitu ya, mengasosiasikannya emosi marah mungkin kalau orang Indonesia ada yang bisa mengasosiasikannya dengan panci, kompor karena itu yang di ini, kalau mungkin di bule kadang-kadang mungkin bisa lebih kompleks gitu kan. Kalau misalnya di bule pakainya kompor listrik, kadang-kadang mungkin dia bisa gambarinnya pakai hal yang berbeda. Jadi kemungkinan gitu ya ada perbedaan budaya gitu. Cuma mungkin nanti untuk pastinya bisa ditambahin dan juga dikoreksi oleh Bapak Monty. Gitu. Terima kasih Bu. Baik. Makasih Mbak Terima Sela, kasih, luar Mbak biasa. Sela. Oke, Bu Rima, berapa lama sesi ini? Karena ini penelitian dan sifat penelitian itu harus mengikuti kaidah konstanta dan dilandasi oleh metodenya Ganim, maka Sela mengikuti kaidah itu. Jadi semuanya harus sama. Dan langkahnya semua harus sama. Apakah Ganim melakukan metode yang seperti itu pada prakteknya dia secara pribadi? Tidak, tergantung masing-masing kliennya, gitu ya. Art terapi itu sesinya berapa, durasinya berapa lama? Bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa ada yang betah banget, lama. Tetapi pemandunya itu harus waspada. Dia betah banget itu menjadi counterproductive apa enggak? Dia tetap ekspresif atau dia malah bengong di sana, malah mengalami mengalami petrified, jadi membatu di sana. Ya, itu clogging, macet dia, mampet kreativitasnya. Siapa yang harus bimbing? Sebetulnya bukan psikolog, sebetulnya yang harus bimbing itu art therapist
yang clinical art therapist. Kalau psikolog, ya clinical psychologist yang mendalami art therapy. Gitu. Lalu art therapy apa hubungannya dengan psikologi? Art therapy berdiri sendiri. Art therapy adalah disiplin yang berdiri sendiri di luar psikologi. Cuman kebetulan kalau saya dengan latar belakang clinical psychology mendalami art therapy klinis. Ada art therapy yang bukan klinis, ada art therapy sama psikologi juga ada yang psikologi klinis, industri, perkembangan dan lain-lain. Art therapy juga ada yang bukan klinis gitu. Untuk pengembangan, untuk kreativitas dan macam-macam. Ya, jadi harus selalu dipandu nggak? Tidak. Kalau saya memberikan klien mungkin tidak dengan stepping ganim, tetapi mungkin saja saya mengatakan klien ini, coba Anda gambar pemandangan gitu. Coba Anda gambar ikan. Kapan dia mesti gambar pemandangan, kapan dia gambar ikan, kapan dia gambar hewan, kapan dia gambar ayam, kapan dia gambar awan, kapan dia gambar rumah. Itu ada filsafatnya masing-masing. Dan itu dalam landasan-landasan art therapy. Oke. Apakah bahasa mereka itu sama? Tidak. Bahasa Perancis sama bahasa Jerman beda. Bahasa Jawa sama bahasa Sunda beda. Jadi bahasa visual juga berbeda. Tapi yang paling membedakan secara umum masyarakat Indonesia dengan Western, kalau di Western, ya, bahwa kalau di Indonesia mungkin Mbak Rima sendiri mengalami kalau di sekolah kita menggambar sesuatu, disuruh oleh guru menggambar sesuatu gunung, terus gurunya bilang, "Mosok gambar gunung kayak gini?" Males nggak anaknya ngegambar? Yang paling sering muncul dalam anak-anak Indonesia adalah, "Aku nggak bisa gambar." Itu yang menjadi kendala terbesar di dalam art therapy di Indonesia. Kalau di Amerika, suruh gambar, oh girang banget. Kasih buku gambar, kasih pastel, udah nyoret dia. Kalau di Indonesia diliatin aja. Cuman sampai di pikiran mau gambar pohon kelapa, ntar dibilang gambar pohon kelapa nggak kayak kelapa, nggak kayak pohon. Kenapa coba? Karena gurunya juga membuli. Iya apa iya? Sekarang kalau guru kita suruh bikin gambar, ibu guru, bapak guru, coba bikin gambar pemandangan. Kita loh yang suruh. Bisa nggak dia? Belum tentu dia bisa. Nah karena dia juga nggak bisa, dia juga membuli anak didiknya. Kamu nggak bisa bergambar pemandangan. You see? Itu yang harus kita waspadai. Dan partisipasi aktif di dalam pendidikan Indonesia itu masih sangat terbatas. Mungkin di beberapa urban area mereka sudah lebih berani mengungkapkan diri, mereka sudah lebih berani bertanya. Tapi di daerah suburban area atau apalagi di daerah remote, baru mau nanya, gurunya udah bilang jangan tanya-tanya, dengerin saya ngomong. Kamu tanya, cerewet, mulutnya lebar, bully tuh, itu loh, ya. Jadi bahasa verbal itu berbeda antara satu dengan lain budaya, bahasa visual juga berbeda antara satu dengan lain budaya. Oke, begitulah. Baik, terima kasih Pak Terima Monty. kasih banyak Pak Monty. Terkesima jadinya kita dengan ceritanya Pak Monty ya. Luar biasa, terima kasih Pak. Nih Mbak Chandrania, nih yang follower Pak Monty ini mau bertanya. Teman-teman kalau mau bertanya boleh silakan, ini di chatroom cuma ada satu. Kita prioritaskan yang raise hand dulu ya. Silakan Mbak Chandra. Ya, selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Chandrania dari Gresik, mau bertanya kepada peneliti Mbak Sela dan mungkin boleh ditambahkan oleh Pak Monty juga selaku supervisornya. Ini terkait dengan teknis juga. Tadi saya lihat di pemaparan penelitiannya, di setiap subjek itu berbeda setiap sesinya. Jadi
di sesi 1 ada yang hanya 1 gambar, ada yang 3, ada yang 2 dan seterusnya. Nah, ini mungkin metode Ganim yang digunakan oleh penelitian ini bisa menjawab pertanyaan saya. Jadi saya memang belum terlalu banyak tahu, masih mempelajari gitu. Jadi tujuan saya bertanya ingin tahu apa yang membuat subjek itu menggambar sebanyak 1, 2, atau 3 di setiap sesinya. Apakah itu karena target setiap sesi belum tercapai sehingga harus menambah gambar atau bagaimana gitu. Dan mengenai yang kedua, alat-alat menggambarnya kan tadi disampaikan ada yang tidak mau menggunakan krayon, ada juga yang ingin pakai pensil langsung gitu ya, di sesi keberapa baru mau menggunakan krayon gitu. Nah, untuk penggunaan alat gambarnya ini juga apakah ada aturan tertentu, kaidah-kaidah dalam Ganim ini atau seperti apa? Ya, mungkin itu 2 pertanyaan saya. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Chandrania. Terima kasih. Pertanyaan pertama terkait dengan jumlah gambar di Mbak Sela ya. Tiap sesi itu berbeda-beda, itu bagaimana? Apakah ada fleksibilitasnya barangkali? Yang kedua itu adalah terkait dengan alat yang digunakan untuk menggambar. Kita bebaskan saja apa nggak, atau harus pakai krayon dan lain sebagainya. Silakan, Mbak. Iya, jadi kalau terkait dengan perbedaan antar setiap sesi ada yang 2 gambar, ada yang 3 gambar, jadi itu memang dari metode Ganimnya gitu, kayak yang tadi Bapak udah sampaikan, karena ini memang penelitian gitu ya, dan memang mengikuti apa yang Ganim sudah sampaikan gitu ya. Jadi memang ada yang untuk sesi awal itu kenapa ada 3 gambar, karena memang ada rangkaiannya gitu. Ada pertama, partisipan diminta untuk mengekspresikan dalam bentuk kata gitu ya perasaannya, kemudian diasosiasikan dalam bentuk gambar, kemudian intensinya itu apa gitu. Jadi untuk sesi yang selanjutnya ada lagi berbeda gitu. Itu yang menjadi perbedaannya gitu. Jadi memang itu mengikuti dari apa yang Ganim sampaikan gitu, terkait dengan perbedaan di setiap sesinya gitu ya. Ada yang 2 ataupun juga 3 gambar. Kemudian kalau misalnya untuk aplikasinya gitu ya, kayak kalau misalnya krayon atau cat air gitu ya, biasanya sih sebenarnya dibebaskan gitu. Tapi kalau pada saat saya memang saya menyiapkan gitu, karena ada yang mau menggunakan krayon, ada yang cat air, pensil warna kita juga siapkan. Jadi sebenarnya biasanya sih dibebaskan gitu. Oh, senyamannya dia pakai alat apa gitu ya, Mbak Sela ya? Iya, betul. Baik, terima kasih Mas Sela. Pak Monty barangkali ditambahkan nanti biar kita lebih spesifik tahu mengenai metode Ganim tuh, Pak. Saya nggak tahu metode Ganim itu nama orang atau apa. Prinsipnya begini, prinsipnya metode Ganim itu diawali dengan verbal. Diawali, pembukaannya verbal. Apa yang kamu rasakan? Sebel, gedek, pengen muntah misalnya gitu. Marah. Kenapa begitu? Karena verbal ini adalah sesuatu yang paling biasa, yang paling sederhana. Kita tinggal bunyi aja gitu ya. Dan ini sudah bahasa sehari-hari. Lalu langkah kedua adalah visualize. Visualisasikan perasaan sebel marah Anda itu ya ke dalam bentuk gambar. Lalu nanti juga ada dalam bentuk gambar, tempatkan rasa amarah Anda itu di salah satu bagian dari tubuh Anda. Ada yang bikin marah, aduh kepala mau pusing atau kepala mau pecah. Ada yang marah, jantungnya berdebar-debar, rasanya seperti disayat sembilu misalnya. Ya, itu manifestkan visualisasi itu ke dalam bentuk fisik. Lalu langkah ketiganya Ganim adalah reflecting. Ya. Jadi kenapa Anda tempatkan di situ gitu loh. Terus apakah warna yang Anda pakai itu punya makna tertentu? Jadi ada follow up-nya di dalam proses itu. Sebetulnya nggak cuma menggambar doang, tetapi juga ada diskusi, ada follow up panjang, gitu ya. Oke, itu langkah-langkahnya. Lalu perangkatnya apa? Ya
Kalau yang murah ya pensil berwarna, atau dengan marker, itu masalah finansial sebetulnya. Tapi bagusnya itu idealnya itu disediakan perangkat pastel. Kenapa pastel? Karena dia mudah dikendalikan, dia terkontrol, dan dia menghasilkan warna yang cukup pekat. Jadi pigmen warnanya itu bagus. Kalau kreon atau oil pastel, itu pigmen warnanya itu susah. Jadi kalau yang pastel bagus. Tapi kalau chalk pastel, misalnya kapur, dia itu ngeprul, kotor. Yang kedua adalah jenis pigmen cat. Cat itu disarankan yang water based, apakah itu cat air atau cat poster. Kenapa begitu? Karena cat air itu lebih transparan. Cat poster itu lebih pekat warnanya. Cat poster lebih dikontrol, cat air lebih sulit dikontrol. Ya, jadi sebetulnya orang ngajar di SD pakai cat air itu sulit mengkontrol. Ibu gurunya juga nggak bisa tuh ngegambar pakai cat air. Itu susah ngegambar pakai itu. Kenapa cat air? Karena less toxic daripada cat minyak. Cat minyak lama keringnya. Tapi kalau sudah yang advance, kita bisa menggunakan cat minyak. Oke, jadi pastel dan water based dan juga pensil. Kenapa begitu? Dengan karakteristik perangkat ini, kita bisa juga mendeteksi orang itu maunya yang controlling apa yang less controlling. Kalau dia memilih air, dia menjadi less controlling. Kalau dia memilih yang jenisnya pensil, dia menjadi lebih controlling. Gitu. Apa yang maksudnya orang lebih controlling? Dia menjadi lebih fleksibel. Dia lebih easy going. Tetapi kalau yang lebih controlling, dia menjadi lebih tight. Kira-kira begitu, ya, Mbak Chandra. Oke, itu Mbak Chandra. Jadi teliti sekali Pak Monty sampai jenis-jenis alat itu harus dikuasai ya. Baik, terima kasih Pak Monty dan Mbak Sela atas jawabannya, sangat membantu saya juga dalam praktik-praktik saya sehari-hari. Kebetulan saya juga waktu tahun 2012 mengambil tesis art terapi di Unpad. Waktu itu pembimbing saya adalah Bang Hatta Albanik almarhum gitu. Jadi saya diminta untuk terus belajar. Jadi ya saya ikut di Fajra, ikut beberapa yang online sejak pandemi ini gitu. Terima kasih sekali lagi Pak Monty, dan izinkan saya jadi muridnya Pak Monty selanjutnya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke. Terima kasih. Follow Fajra. Terima kasih Pak Chandra ya. Oke, ini kita coba menginjak ke pertanyaannya Mbak Oki ini. Ini yang ditanya adalah terkait dengan si pelakunya, si pelaku bullyingnya. Tadi kan korbannya di tesis di kajian itu ya. Ini pelakunya bisa nggak diterapkan art terapi ini? Terus apa ada perbedaan itu antara kalau diperlakukan di pelaku dan korbannya? Terus satu lagi ini adalah oke, itu saja kelihatannya bisa diberikan pada pelaku karena itu bisa ya. Pendekatan yang dilakukan berbeda antara pelaku dan korban bullying. Ya, oke, itu aja Mbak Sela dan Pak Budi, silakan. Oke, izin menjawab ya Pak gitu. Jadi kalau seandainya apakah art terapi itu bisa diberikan kepada pelaku bullying juga gitu? Tentunya sih juga bisa gitu, karena tergantung lagi sasarannya sebenarnya art terapi itu ingin dipakai untuk apa sih gitu. Misalnya berkaitan sama emosi, emosi itu juga banyak gitu ya. Pada pelaku misalnya emosi apa yang mungkin dominan yang menyebabkan gitu ya individu ini misalnya melakukan tindakan bullying terhadap teman-temannya atau orang-orang di sekitarnya. Kemudian pendekatan yang dilakukan juga bisa berbeda-beda karena metode art terapi itu sebenarnya juga banyak gitu ya, tidak hanya dari Ganim gitu ya, tapi ada Buchalter, ada beberapa yang lain juga gitu ya, yang bisa disesuaikan sebenarnya dengan kebutuhan dari partisipan, klien atau dari individu itu sendiri gitu. Yang pastinya adanya perbedaan karakteristik, perbedaan yang ingin dituju gitu ya, gitu pastinya bisa memiliki pendekatan
yang berbeda juga gitu. Kalau misalnya gitu ya, contoh gitu, kalau misalnya kadang-kadang ketemu orang yang sukanya tuh nggak sabaran gitu, pastinya kita suruh gambar gitu ya, misalnya mungkin yang lebih kecil-kecil yang buat orang ini tuh atau individu ini kan harus melatih kesabarannya gitu, atau yang pengennya tuh yang gede, yang cepat, yang besar, tapi misalnya di challenge dengan menggunakan gambar-gambar yang mungkin lebih kecil, yang melatih untuk ya bisa gambar lebih sabar, lebih kecil gitu. Jadi pastinya pendekatan antara si pelaku ataupun juga untuk korban bullying bisa menggunakan pendekatan art terapi yang berbeda disesuaikan dengan kebutuhan dari si partisipannya atau dari individu itu sendiri. Kemudian juga dengan menggunakan metode art terapi yang juga mungkin berbeda. Gitu sih, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Stella. Pak Monty, ada tambahan, Pak Monty? Kalau langkah psikologi atau bukan psikologi lah, counselor in general, bisa mengubah perilaku orang melalui himbauan yang sifatnya verbal, melalui libroterapi, suruh baca buku, atau melalui contoh film, suruh nonton. Tentu saja art terapi bisa dilakukan cara sebagai salah satu sarana untuk pelaku bullying. Apa yang kita lakukan di sini? Kita mau mengubah perilaku dia supaya tidak membuli. Gitu. Gimana caranya kita merubah perilaku dia supaya tidak membuli dengan menggunakan gambar? Ada cara-cara tertentu, misalnya saja memfokuskan gambar pada keindahan alam. Keindahan alam menghargai karya ilahi. Misalnya menggambar hewan, ya, biar bagus gitu. Gambar bulunya bagus, gambar mukanya imut-imut. Ya, saya nggak bisa gambar hewan. Oke, gambar bunga yang bagus. Oke. Saya nggak bisa gambar bunga yang bagus. Bikin dekorasi yang bagus. Bikin stiliran, bikin ornamen yang indah. Bikin gambar kartu. Bikin gambar kartu ucapan selamat. Ya. Itu sebagai bentuk sarana, karena kartu ucapan selamat, greetings card, itu adalah satu bentuk ekspresi caring. We do care of you. Jadi kita kirimin kartu. Yang nggak kita care kan nggak kita kirimin kartu. Ya kan? Masa kita kirimin kartu yang emang gue pikirin? Kan enggak. Jadi yang kita kirimin kartu tuh yang emang gue pikirin gitu loh. Ya kan? Nah, we do care about you. Ada orang yang kita care, itu yang kita buatkan gambarnya. How do you draw? How do you paint? Mungkin yang dia care itu suka dengan burung beo. Ya, silakan kita ajarkan dia menggambar burung beo. Makanya art terapis itu harus punya keterampilan untuk menggambar, untuk melukis. Lah kalau nggak bisa menggambar, nggak bisa melukis, jangan menggunakan menggambar dan melukis, gunakan art terapi yang lain. Apa? Meronce? Menjahit? Merajut? Menempel? Fotografi? Banyak sekali. Kebetulan metodenya Ganim dan yang dilakukan oleh Sela adalah menggambar. Kenapa begitu? Ya karena modalnya kecil dan lebih sederhana, lebih mudah dijangkau. Ya kalau orang itu diminta untuk beli buku gambar, ada kertas gambar, perangkat gambar, itu lebih gampang daripada disuruh beli kamera gitu loh. Kamera itu mahal. Pakai HP bisa, tapi itu lain lagi, filsafatnya lain lagi, karena HP itu udah digital dan dia memiliki feature-feature tertentu, punya banyak sekali mediasi alat bantu. Sedangkan kalau menggambar kita langsung dari tangan, yang menjembatani dunia dalam dan dunia luar. Kalau menjahit ya itu dari tangan. Kalau membuat patung ya itu dari tangan. Menempel juga. Membuat keramik juga dari tangan. Oke.
Berarti metodenya bisa dengan bermacam-macam, Pak Munti ya, Yes. dengan filsafat yang berbeda-beda ya. Art terapi itu adalah seni ungkap visual 2 dan 3 dimensi. 2 dimensi itu termasuk menggambar, melukis, menenun, merajut gitu ya. Itu termasuk 2 dimensi. Kalau 3 dimensi ya pasti seni patung, keramik, merangkai bunga, itu 3 dimensi. Visual. Ada yang mengatakan art terapi itu juga termasuk musik. Ya silahkan kalau mau bilang begitu, tapi nanti asosiasi musik terapi yang marah, enak aja gitu. Ya. Karena ada beda, art terapi itu dibentuk, dibawa oleh Naumburg dan Edith Kramer tahun 1946 ke Amerika, itu membangun masyarakat art terapi, dan orientasinya adalah visual. Orientasi visual itu adalah orientasi osipital di otak belakang. Musik terapi itu orientasi temporal, adanya otaknya samping. Nanti lain lagi akan ada, kalau gitu menari juga dong art terapi. Iya, tapi ada dance therapy. Dan dance therapy itu lain dengan physical therapy. Physical therapy itu bentuknya lebih ke olahraga. Dance therapy itu bentuknya lebih kepada menari. Dan kalau di Bali bisa nggak? Bisa. Coba aja suruh belajar tari pendet. Tari kebiar trompong, susah nggak tuh? Jongkokan begitu. Lama. Pegel itu. Iya. Wah, ini bagus juga ini ya. Jadi itu ada metode-metode tertentu dari seni tari. Ada yang drama therapy. Is it art? Yes. Tapi mereka tuh punya asosiasi sendiri-sendiri. Ada Music Therapy Association, ada Dance Therapy Association, ada Physical Therapy Association, macam-macam. Jadi jangan semuanya mau dikuasai di bawah payung art, walaupun memang itu semuanya bagian dari art. Dari asosiasi art terapi lebih berfokus kepada yang visual. Oke. Baik. Terima kasih Pak Munti, terima kasih. Wah, ternyata nari juga bisa jadi art terapi. Nah, ini kayaknya jarang-jarang sekali, malah baru saya dengar sekarang nih, Pak. Oke, ini dari Lia, pertanyaannya Lia. Ini terkait dengan penggunaan art terapi untuk anak berkebutuhan khusus ini. Barangkali Mbak Sela punya experience walaupun tidak dicantumkan di dalam kajian ilmiahnya, atau Pak Munti barangkali ada pengalaman bisa diceritakan ini terkait dengan komentarnya Mbak Lia ini. Silakan Mbak Sela. Oke. Jadi pertanyaannya apakah art terapi itu bisa diterapkan membantu menemani anak berkebutuhan khusus untuk meregulasi emosinya? Bisa gitu. Jadi tinggal tergantung, karena tadi kan Pak Monty sempat sampaikan juga di awal gitu ya, bahwa art terapi itu bisa menjadi media yang membantu untuk menyalurkan energi gitu ya. Anak-anak kan mungkin kadang-kadang energinya banyak. Kemudian juga mungkin kalau pada anak berkebutuhan khusus, mereka kesulitan untuk menyampaikan sebenarnya apa sih yang mereka rasain, apa yang mereka butuhkan, sebenarnya mereka mau ngomong apa gitu. Ibaratnya kemampuan mereka untuk menyampaikannya mungkin kurang bisa tersampaikan dengan baik gitu, sehingga melalui metode art terapi ini yang tadi cukup banyak, tapi mungkin fokusnya tadi Pak Monty jelasin di visual gitu ya, bisa membantu mereka untuk mengungkapkan sebenarnya apa sih yang mereka ingin coba sampaikan gitu ya, bisa emosinya atau apa yang menjadi kebutuhan mereka, atau kadang-kadang ini sebenarnya lebih ke arah dari pengalaman sih pada saat saya mengajar gitu ya sebelumnya di Rising Star Institute gitu ya. Jadi ada salah satu anak itu nggak tahu sih, maksudnya belum terdiagnosa gitu ya, belum didiagnosa anak ini tuh kenapa sih gitu, karena ya orang tuanya memang nggak pernah bawa gitu ya ke profesional gitu. Tapi anak ini tuh sama sekali nggak mau ngomong dan memang hanya mau berkomunikasi lewat itu, jadi lewat gambar
dia coret-coret gitu. Jadi dia baru mau ngomong atau cerita tuh lewat gambar yang dia buat. Meskipun kadang-kadang apa yang dia sampaikan nggak sesuai sama apa yang kita tanyain sih gitu. Jadi mereka explore aja bebas sebenarnya apa yang ingin mereka sampaikan gitu. Jadi memang art terapi itu ya bisa digunakan untuk membantu ya anak ABK gitu ya, anak dengan berkebutuhan khusus untuk meregulasi emosinya ataupun juga ya mungkin menyampaikan sebenarnya apa yang jadi needs-nya mereka. Gitu. Mungkin dari Pak Monty bisa untuk menambahkan. Kebetulan yang nanya ini katanya belajar seni Iya, lukis dari isi Jogja ini. di Jogja. Iya. Orang seni lukis tuh pasti tahu seni-seni ngapain aja. Ya, saya juga banyak teman-teman geng batik saya dari Tulus Warsito, ada Budi Sulistyo gitu ya, itu dari Jogja di Ketanggungan dulu. Nah, kalau anak berkebutuhan khusus tuh yang paling gampang dikasih apa? Finger paint. Kenapa finger paint? Nggak beracun dia. Gunakan finger paint. Lalu kalau misalnya dia tunanetra gimana? Pakai clay. Jadi gunakan sentuhan. Dia belajar ini permukaan, tekstural. Kalau gitu nggak melukis dong. Iya, memang kan tadi saya bilang 2 dimensi dan 3 dimensi. Bisa nggak didampingi? Yes, bisa Anda mendampingi. Yang menjadi masalah, yang sering terjadi di masyarakat kita, ketika anak-anak itu mau berekspresi, itu dicegah oleh orang tuanya. Dia coret-coret di sini, jangan coret-coret, kamu bikin kotor aja. Jangan coret-coret di situ. Kalau nggak di situ, di mana dong? Tolong disediakan tempatnya. Itu yang diungkapkan adalah yang nggak boleh. Yang bolehnya di mana dia nggak dikasih tahu, suruh nyari sendiri. Padahal pengetahuannya masih terbatas gitu loh. Jadi salahnya di mana? Nah, apalagi kalau yang berkebutuhan khusus, dia memang berkebutuhan khusus. Jadi secara khusus pula harus kita layani kebutuhannya. Tunanetra, ya dengan sentuhan. Jangan dipaksa suruh dia ngegambar ya pasti nggak bisa. Nah, kalau yang paraplegik, tangannya lumpuh, kakinya lumpuh, gimana? Pakai mulut, ya. Pakai mulut, puas pakai mulut. Saya punya klien itu. Waktu saya masih di US. Dia seorang pom-pom girl. She was a very beautiful person. And she's still beautiful and she's still alive. Dan dia mengalami kecelakaan yang menyebabkan menjadi paraplegik, lumpuh tiba-tiba. Karena gangguan pada spine, tulang belakang. Jadi tangannya jadi lumpuh, kakinya jadi lumpuh, dia di kursi roda, dan pada saat kecelakaan itu cuma dia sendiri yang jadi begitu, yang lain nggak apa-apa, sehingga itu dia merasa kehidupannya hilang, tidak berharga lagi, selalu mau bunuh diri. Di kursi roda itu juga kalau bisa dia loncat dari ketinggian gitu, nabrakin kursi roda. Ya. Nah, dia diajar art terapi dengan menggunakan mulut, dengan menggigit kuas. Ya, siapa yang ngajarin? Ya saya yang ngajarin. Gitu. Terus ujung-ujungnya dia bikin kartu banyak, kartu Natal, kartu tahun baru gitu loh. Ada. Di Indonesia juga saya pikir ada lembaga, dulu sih namanya bukan lembaga disabilitas, kalau dulu yayasan cacat apa gitu. Istilah cacat sekarang dihapus menjadi physical disability. Dan mereka membuat kalender setiap tahun, dan mereka membuat karya-karya itu setiap tahun. Ya, anak-anak berkebutuhan khusus itu sangat bisa dibantu melalui art therapy. Oke? Oke, baik. Terima kasih Pak Monty ya. Jadi pengalaman Pak Monty sharing tadi kita sangat bermanfaat pengalaman. Silakan teman-teman yang lain. Apa ini Mbak Rindu?
YPAC Ya, Jakarta ya Pak. YPAC. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya lagi silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau siapa nih? Oh, bukan. Kalau tidak ada yang bertanya, nah saya coba sekarang, saya karena jarang-jarang sekali nih Pak Munti mendengar mengenai art terapi ini, apalagi ini klinis ya Pak ya. Ini mengencourage teman-teman terutama yang klinis ini, peluang ke depannya gimana Pak? Artinya potensinya besar nggak untuk, arti potensi memang besar untuk dikembangkan, tetapi pasarnya gimana Pak? Maksud pasar itu artinya apakah memungkinkan akan ada yang kliennya dalam tanda kutip banyak atau bagaimana nih Pak Munti? Menurut Yang jelas pasar aktivitas kegiatan art berkembang. Yang menjadi masalah, concern saya adalah banyak yang mengembangkan kegiatan dalam tanda petik art terapi tetapi tidak terapeutik. Kegiatan menggambar bersama, ya, tapi tidak terapeutik. Ada, yaitu kegiatan menggambar bersama, kenapa? Enggak kenapa-napa, boleh. Ya, cuma jangan fait accompli itu art terapi gitu. Karena kalau yang namanya terapi, istilah terapi itu adalah mengubah kondisi kurang layak, improper condition, menjadi kondisi yang layak. Itu terapi namanya. Kalau dia tidak mengubah atau dia menyebabkan malah counterproductive, itu tidak terapeutik. Ya. Kalau diajak menggambar, ayo gambar aja, gambar abstrak suka-suka aja. Habis itu seneng-seneng sambil mabok-mabok, ya itu nggak terapeutik namanya. Ada loh yang melakukan gambar itu. Dan ada lagi kegiatan belajar mengcopy. Jadi gambar, hari ini kita menggambar ini, gambar mawar, gini loh menggambar mawar, semua gambar mawar gitu. Itu tidak terapeutik itu. Itu menggambar teknis namanya. Jadi orang tuh diajarkan bagaimana cara menggambar mawar. Ya. Jadi itu teknis, dan teknis ini lebih banyak arahnya kepada seni pendidikan, seni rupa. Caranya gambar mawar, caranya gambar pohon, caranya gambar otot, caranya gambar orang, dan seterusnya dan seterusnya. Itu lebih kepada fine arts. Art terapi itu lebih kepada mengubah kondisi kekuranglayakan secara psikologis individu menjadi lebih layak. Jadi istilah penggunaan ini harus juga proper sebetulnya. Nah, ke depannya bagaimana? Sekarang kegiatan yang menggunakan label art terapi ada di mana-mana, walaupun isinya bukan terapi, cuman menggambar aja, menggambar bareng gitu. Boleh nggak? Boleh. Itu kalau anak-anak membantu kreativitas. Dan dengan demikian dampaknya apa? Dampaknya meningkatkan industri art. Seni. Misalnya Faber Biren itu melakukan banyak sekali eksperimen, temuan pigmen. Terus industri pigmen cat juga makin banyak cat. Ya. Kita nggak tahu bahwa zaman dulu itu sebetulnya nggak ada warna biru. Susah itu nyari warna biru. Warna biru itu dapatnya dari batuan biru. Digerus itu. Jadi makanya lukisan-lukisan zaman dulu tuh nggak ada warnanya biru. Zaman dulu tuh zamannya Giotto di Bondone. Zaman sebelum medieval, sebelum tahun 1200, nggak ada lukisan warnanya biru. Kalau warnanya biru tuh jadinya mahal. Makanya baju biru Ben Hur tuh mahal harganya. Zaman dulu nggak ada warna ungu. Ungu itu diperoleh dari dalamnya kulit kerang. Mother pearl. Itu digerus. Itu yang menemukan adalah masyarakat dekat-dekat Yunani sana. Juga penemu kapal perang yang bersusun dua. Di zaman dulu tuh nggak ada warna itu. Dan betapa langkanya memperoleh fero yang berwarna merah untuk keramik. Makanya keramik Cina yang warnanya merah
yang zaman dulu punya itu mahal harganya. Karena itu bisa didapetin cuma satu dari sejumlah keramik. Kenapa begitu? Ya, kalau zaman dulu kebetulan dia menghasilkan warna merah yang merah gitu. Secara umum dia gambarnya merah coklat. Dia warnanya merah coklat karena itu ferro. Kandungan zat besi. Nah, kalau sekarang lebih banyak. Di zaman dulu banyak warna itu nggak ada. Dan itu warna biru itu salah satu warna biru dari cat minyak itu yang menemukan adalah pelukis Belanda namanya Jan Vermeer. Makanya namanya vermilion blue. Oh, oke. Itu loh. Jadi kalau itu berkembang terus. Nah, sekarang kita udah banyak nih punya warna. Tinggal pakai. Kita tinggal enaknya. Nggak nyarinya enggak. Industrinya. Nggak belah kerang lagi, Pak ya. Nggak. Industri udah bisa bikin. Oke. Wah, saya senang sekali nih baru malam ini mendapatkan pengetahuan warna biru itu asalnya dari mana, warna ungu dari mana. Itu Marima sampai kasih love tuh Pak Munti tuh. Oke. Baik, terima kasih Pak Munti, Mbak Sela, luar biasa ya insight-nya malam ini ya. Jadi, wah, di waktu kita sudah habis nih Pak. Saya siapkan beberapa pertanyaan tapi nggak bisa saya ungkapkan karena waktu sudah habis. Barangkali lain waktu nanti kita akan bertemu kembali gitu ya Pak Munti. Terima kasih sekali lagi dan Mbak Sela. Baik teman-teman, ini adalah forum diskusi ilmiah kita yang terakhir ya untuk semester ini ya. Oleh karenanya silakan Sis Hartinah sampaikan kenang-kenangan dulu Pak Munti yang jauh di sana. Jadi diberikan secara virtual saja Mbak Hartinah. Wah, ini diberikan sertifikat Pak Munti ya sebagai narasumber kegiatan forum diskusi ilmiah. Ini kecil ya Sis ya, boleh digedein. Bentar ya, Pak. Oke, masih bisa kebaca. Sebagai narasumber kegiatan forum diskusi ilmiah dengan tema aterapi dan disregulasi emosi, Jakarta 7 Desember 2022. Jadi karena Pak Tommy tidak ada, Pak Munti mohon untuk diterima Pak secara virtual saja Pak. Oke, thank you. Baik, terima kasih Pak Munti. Sertifikat yang kedua adalah sampaikan kepada Mbak Sela Giovanni ya sebagai narasumber kegiatan forum diskusi ilmiah dengan tema aterapi dan disregulasi emosi, Jakarta 7 Desember 2022. Silakan Mbak Sela untuk diterima. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Sis Hartinah ya. Jadi di penghujung acara kita akan berfotoria ya. Jadi dikomunikasikan sama Sis Hartinah atau Bro Sani, silakan. Wah, ini yang baru banyak yang open cam nih ya. Terima kasih teman-teman sudah open cam ya. Silakan Sis Hartinah. Iya, baik. Saya bantu. Selamat malam, Pak Monty, Mbak Sela, Prof. Marat, dan Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa. Semuanya saya bantu untuk kegiatan dokumentasi malam hari ini. Mari kalau ada yang masih mau buka kameranya, dipersilahkan. Oke, ya baik. Saya akan mulai dari halaman pertama ya. 1, 2, 3, senyum manis. Ya, oke, halaman pertama sudah. Oke, kita lanjut ke yang halaman kedua. Siap, 1, 2, 3, senyum manis. Ya, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih Sis Hartinah. Terima kasih teman-teman, Pak Munti, Mbak Sela, terima kasih sekali lagi ya. Sangat menarik. Prof. Marat, terima kasih. Dan sampai di sini pertemuan kita untuk semester ini. Ya, nanti lain kali bisa kita lanjutkan kembali. Terima kasih, selamat malam, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih Pak Munti, Pak Sela. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Prof. Munti. Baik, Marat, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak Selamat Monti. malam. Pak Maje, terima kasih. Nanti, terima kasih Mbak Umi. Ya. Kita bisa live. Wah, Prof di terapi juga nih, Prof. Sekali-sekali sharing ke kita, Prof. Prof Marat. Apa?
Nggak tahu. Menarik, Prof. Ya, kita menarik, ini hal yang menarik. Si Sartina, terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak, Bapak, Ya, Ibu Bro semuanya. Saya Sani, izin, terima kasih. Sani ya. saya izin ending meetingnya ya Pak. Baik, Bu. makasih. Prof, sehat, Prof. Ya, terima kasih. Makasih Prof, selamat malam. Selamat Malam. malam. Izin